teman-teman, hari ini hari kemerdekaan kita, Republik Indonesia. Saya bangga banget sebagai bagian dari perayaan yang luar biasa sekali hari ini ya. Boleh saya lihat teman-teman responnya mana? Saya bilang merdeka, semuanya mesti balas merdeka ya. Boleh? Saya tunggu mana? Anda boleh ketik salam merdeka ya. Kalau nggak mau panjang-panjang ketikannya boleh ketik satu aja, oke? Salam merdeka, mana teman-teman ya? Wah, semuanya merdeka ya. Setuju nggak? Semuanya kita mau merdeka ya. Merdeka dari kesusahan, merdeka dari pikiran-pikiran yang negatif, merdeka dari hal-hal yang tidak bisa membuat kita maju. Betul? Setuju? Ya? Teman-teman setuju ya? Kalau setuju ketik satu. Oke? Nah, teman-teman, hari ini saya semangat banget. Kenapa saya semangat banget? Selain hari ini adalah hari kemerdekaan, tapi saya semangat banget karena saya bisa ketemu sama Anda semua. Oke? Nah, saya mau tahu ada teman-teman nggak yang dari luar Jakarta? Yang dari Bandung? Mana Bandung? Bandung. Ada Bandung? Bandung? Yang dari Bandung, ketik Bandung. Panjang ya, ketiknya ya, Jov. Ketik 2 deh. Yang dari Bandung ketik 2. Tangerang ketik 3. Solo, Manado. Wah, seru banget ya. 3 Tangerang, iya. Wah, Tangerang banyak banget ya. Ada lagi yang dari kota-kota mana? Kasih tahu saya dong, ada teman-teman dari kota mana aja. Lampung, mana Lampung? Lampung, halo Lampung. Saya tahu pasti ada teman-teman dari Lampung, dari Tanjung Pinang, Den Haag. Wah, keren banget ya dari Den Haag, Lampung. Oke tuh kan. Medan, Bali. Wah, seneng banget ya di Bali ya. Oke. Dari mana? Kerinci Riau, Singapura. Wah, seru banget ya teman-teman ya. Dan ngeliat Anda semua hari ini begitu antusias banget, sesuai banget sama nuansa kita merah putih kemerdekaan ya, semuanya antusias banget banget. Oke? Nah, teman-teman, saya tahu pasti Anda yang masuk hari ini adalah orang yang paling beruntung sedunia. Kenapa? Karena hari ini edisi spesial. Ya, teman-teman, maksudnya edisi spesial apa? Karena hari ini saya punya kesempatan untuk ngobrol sama 4 orang yang luar biasa. Anda mau dengar nggak? Siapa yang mau dengar? Kalau mau dengar baru saya lanjutin nih. Kalau mau dengar ketik 1. Ya, oke? Ada teman-teman yang mau dengerin nggak? Siapa aja nih? Pasti penasaran ya, 4 orang siapa aja, Jov? Gitu kan? Pasti penasaran, oke? Nah, teman-teman, saya hari ini, edisi spesial ini di 17 Agustus ini, saya bersyukur sekali bahwa saya bisa memiliki kesempatan untuk ngobrol bersama 4 orang teman-teman ini. Mereka adalah orang-orang manusia sama kayak kita, sama-sama suka makan sayur asem, sama-sama suka makan nasi, sama-sama suka makan sayur asin, ikan asin, tapi keputusan mereka yang luar biasa. Betul nggak teman-teman ya? Kita semuanya sama, yang namanya orang Indonesia, nasi anget-anget, dikasih sambal, ikan asin, sayur asem, pasti ngepul langsung jiwa makannya ya. Oke? Tapi teman-teman, hari ini yang saya pengen Anda ketemu dengan mereka adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang sama seperti kita, tapi mereka ambil keputusan. Mereka ambil keputusan yang luar biasa, dan untuk itu mereka mau bersedia hadir di sini hari ini untuk berbagi cerita mereka dengan Anda semua, dengan kita semua. Mau nggak? Mau dengerin? Siapa yang mau dengerin? Yang mau dengerin ketik 1, ayo. Kalau nggak dengerin, nggak keluar loh nanti tamunya. Yakin, tuh. Masih sedikit. Kalau udah banyak baru keluar. Tamunya pemalu banget. Ya, tamunya dari Sabang sampai Merauke. Seru banget loh kita hari ini ya. Saya dari Jakarta, nanti ada teman dari Jakarta juga, tapi ada 3 teman dari luar kota. Ya, so teman-teman, wah, karena udah banyak yang ketik 1, saya rasa tamu saya pasti mau keluar untuk ngobrol sama kita semua. Dan saya nggak mau berpanjang-panjang, saya tahu Anda semua pasti penasaran, ntar jangan-jangan sampai ngigo ke bawah tidur karena penasaran ya. Saya mau perkenalkan teman saya yang pertama dari Jogja ya. Beliau adalah seorang wanita muda, pejuang, pengusaha ya, tapi saya nggak mau ceritain karena nggak seru kalau dengar dari saya. Dengar langsung dari beliau. Hera, silakan Her. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hera. Saya dari Jogja, seperti tadi Jovita bilang ya, saya dari Jogja. Background saya, dulunya saya adalah seorang karyawan. Bersyukur sekali teman-teman, saya beruntung ya, karena saya juga sempat mengambil master di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Terus juga
background orang tua saya ya, background orang tua saya itu tadinya pedagang ya. Bukan tadinya, tapi background orang tua saya itu pedagang ya selama 40 tahun, kurang lebih 40 tahun, masih sampai sekarang ya. Dan harapan orang tua saya itu pada saat mereka, beliau-beliau menyekolahkan saya sampai tinggi, harapan mereka itu anaknya bisa mendapatkan istilahnya kehidupan yang lebih layak daripada mereka ya, perjuangan mereka sebagai seorang pedagang, istilahnya seperti itu. Nah, tapi saya berpikiran lain, saya berpikiran sebaliknya, bahwa saya melihat pada saat kalau saya menjadi karyawan gitu ya, saya merasa terbelenggu gitu ya teman-teman ya, terbelenggu karena saya nggak bisa mendapatkan apa kemauan yang saya inginkan gitu ya. Saya lebih kayak disuruh-suruh orang itu saya nggak mau gitu kan. Nah akhirnya saya menemukan platform ini ya, platform Nuskin, dan saya mengambil keputusan untuk di bisnis ini. Itu Jo. Wah, luar biasa ya, Hera ya. Orang rata-rata dari UGM itu pasti orang-orang yang luar biasa ya menurut saya ya, karena nggak semuanya. Dulu saya mau masuk negeri aja nggak masuk-masuk tuh. Saya masuknya swasta ya, interior design. Tapi Hera adalah seseorang yang benar-benar punya pendidikan luar biasa, tapi teman-teman nanti ceritanya lebih lanjut yang luar biasa, oke? Jangan penasaran ya. Nah, teman-teman, berikut ini saya mau kenalin lagi teman saya yang kedua ya. Beliau dari Purwokerto ya. Ada teman-teman dari Purwokerto nggak di sini? Coba aku mau lihat. Ada nggak teman-teman? Tadi aku lupa loh ngecek teman-teman dari Jogja. Ada nggak teman-teman dari Purwokerto? Kalau ada, ketik 1, teman-teman dari Purwokerto mana? Oh, ada ya. Wah, semangat sekali ya pastinya ya, karena ada temannya dari Purwokerto mau sharing hari ini. Nah, teman-teman, berikut ini teman saya dari Purwokerto. Beliau adalah seseorang yang benar-benar saya kagumin ya, karena role-nya banyak banget. Tapi sebelum saya bocorin, mendingan Anda dengar dari beliau langsung ya. Boleh saya panggil teman saya, Ita. Silakan, Tak. Halo, selamat malam teman-teman. Nama saya adalah Ita. Saya berasal dari Purwokerto. Background saya sekarang adalah wira swasta. Sebenarnya sebelum saya menikah, saya adalah seorang karyawan juga. Cuman setelah saya menikah dengan suami saya, ternyata dia seorang pengusaha dan saya bisa membuka usaha saya sendiri juga. Ya, jadi saya itu sudah 20 tahun ini saya membuka bisnis konvensional di bidang building material. Dan saya juga punya kos-kosan yang sudah saya jalanin sekitar 14 tahun. Dan saya juga ada patungan usaha bersama teman-teman untuk membuka sekolah dasar di Kota Purwokerto. Tapi walaupun saya sudah menjalankan bisnis saya ini sekitar 20 tahunan, tapi saya merasa bisnis yang saya jalankan sekarang itu belum bisa memberi saya rasa aman, gitu. Oleh karena itu, saya masih mencari peluang dan saya bertemu dengan Nuskin. Gitu, Jov. Oke, thank you Ita atas sharingnya. Nah, teman-teman, kalau itu tadi 2 teman kita yang dari Jogja sama dari Purwokerto. Berikut ini saya mau kembali ke Jakarta ya. Saya mau kenalin teman saya dari Jakarta ya. Beliau adalah seseorang yang mirip-mirip sama saya, latar belakangnya kita ada di corporate ya. Tapi beliau beda bidangnya sama saya. Kalau saya interior, beliau itu accountant dan di perusahaan yang luar biasa. Tapi jangan dengerin saya, kita dengar langsung dari beliau. Silakan, Agnes. Halo, selamat malam semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya ke sistemnya karena diberikan kesempatan buat sharing. Ya, nama saya Agnes Singgi. Nah, latar belakang saya yang seperti Jovita bilang, ya kita sama-sama corporate ya Jov. Jadi bedanya saya di accountant, saya 7 tahun bekerja sebagai IT auditor ya di PricewaterhouseCoopers. Kalau ada teman-teman ada yang pernah dengar ya. Jadi mungkin teman-teman agak bingung ya sebenarnya IT audit itu apa, ya nggak usah terlalu dipusingin lah ya. Pokoknya intinya
saya pegang klien-klien yang high reliance dengan teknologi. Kayak misalnya bank. Kita kan nggak mungkin ya, bank itu hitungnya manual. Nah, semua pakai sistem kan. Nah, saya sebenarnya banyak terlibat untuk perhitungan secara sistem di bank lah. Kayak seperti itu yang membutuhkan teknologi IT yang tinggi. Terus kayak misalnya costing ya, terus telco company. Nah, saya pegang-pegang perusahaan yang seperti itu. Nah, kenapa saya juga sampai titik itu ya? Karena sebenarnya saya walaupun sebagai anak terkecil dan perempuan dari 3 bersaudara, tapi sebenarnya saya dibesarkan di keluarga yang benar-benar diedukasi dengan sangat keras ya. Dalam artian intinya kalau saya kepengen sesuatu, itu saya harus sendiri, harus bisa achieve sendiri. Jadi kayak contoh ya, mungkin teman-teman di sini yang udah punya keluarga, punya anak ya, ada nggak teman-temannya, ada anak-anaknya nggak yang nggak pernah naik pesawat? Ya. Nah, saya dulu termasuk salah satunya. Saya tuh nggak pernah naik pesawat sampai saya bisa usaha sendiri. Jadi bapak saya selalu bilang ya, bahwa kalau misalnya mau sesuatu, ya, kamu harus capek sendiri. Kamu harus punya sendiri, capek sendiri. Ya, jadi sesimpel itu tuh keluarga saya mendidiknya dengan sangat keras banget ya. Walaupun sebenarnya papa saya tuh juga mampu untuk beliin saya tiket, ya, nginep di hotel, tapi beliau tuh nggak pernah sama sekali kasih fasilitas itu. Jadi saya selalu bilangnya, kalau kamu mau sesuatu, kamu harus benar-benar capai sendiri semua. Jadi itu yang membuat saya, jadi setiap tahap dalam hidup saya itu saya ngerti apa yang saya mau, sehingga saya juga driven banget ya untuk masuk di, walaupun susah banget ya buat masuk di KAP seperti itu, cuman itu memang sebenarnya pada awalnya dream job saya. Sampai satu titik saya ngelihat ternyata pekerjaan impian saya itu ujungnya tidak bisa memberikan kehidupan yang saya mau. Ya, gitu, Jeff. Ya, wow, thank you ya, Nas, udah cerita banyak tentang kamu buat kita semua, jadi kita semua jadi lebih kenal Agnes ya, teman-teman ya, betul nggak? Nah, yang terakhir, teman saya yang terakhir ya, beliau asalnya, saya nggak tahu dari mana, tapi sekarang beliau lokasinya lagi di Cibubur. Ya, nah teman-teman, ada nggak yang tinggalnya di Cibubur? Ada? Coba mana teman-teman dari Cibubur? Kasih semangat dong, ya. Kalau ada, oke. Nah teman-teman, berikut ini beliau adalah seorang ibu dari anak-anaknya yang luar biasa, ya. Tapi teman-teman, saya kagum banget sama beliau karena beliau bukan cuma jadi ibu, tapi beliau juga sempat dulu waktu sambil membesarkan anak-anaknya, sebelum bertemu Nuskin, beliau itu jadi entrepreneur. Tapi saya nggak mau cerita banyak-banyak, saya mau biarin beliau cerita sendiri. Oke, untuk itu saya panggilkan teman saya hari ini, Pusba. Silakan, Pus. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, pasti sekarang lagi semangat banget ya, karena sekarang adalah hari kemerdekaan, hari di mana kita semua pasti pingin merdeka, ya kan? Kita semua harus freedom ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya bicara tentang kemerdekaan gitu kan, saya tuh sampai deg-degan karena apa ya? Karena kalau inget-inget zaman pejuang gitu kan, hidupnya kayak lebih berat dulu dibanding sekarang kan kayak gitu. Ya, perkenalkan nama saya Pusbaliandini. Saya lahir dari Jakarta, Indonesia. Pasti muka saya Indonesia banget ya. Nggak mungkin lah saya turunan Jerman kan kayak gitu. Tadi Jovita bilang, semungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Background saya, sebelum saya menikah, saya pernah bergelut di bidang profesional, yaitu saya di bidang entertainment. Dan setelah menikah, saya memutuskan untuk berdikari untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha. Karena apa gitu kan? Karena dunia usaha menurut saya sangatlah membuat saya sedang kebebasan sebenarnya gitu kan. Kenapa saya nggak melamar kerja kayak gitu kan? Karena saya nggak suka diatur sama orang kayak gitu kan. Saya pernah lah waktu itu gitu kan mencoba, tapi ujung-ujungnya akhirnya saya berantem sama bos, nggak enak kan gitu kan, karena saya kepingin posisinya itu sama bos kayak gitu. Saya ingin menjadi seorang pemilik usaha gitu kan, karena ketika saya memiliki satu usaha, saya bisa apa ya, dulu masih muda, gejolak muda kayak gitu kan, jadi berpikirnya saya bisa bebas menuangkan ide saya, gagasan saya, atau saya mau apa dan melebarkan sayap saya kemana juga terserah saya gitu kan. Dan alhasil gitu kan, saya waktu itu setelah memutuskan
menikah gitu kan, mau nggak mau karena bidang saya sebelum saya menikah adalah di dunia entertainment yang dimana saya harus di bidang model ya dulu. Jadi saya harus menjual bentuk badan saya lah gitu kan. Ketika menikah kan terus melahirkan kan nggak mungkin lagi gitu kan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mempunyai usaha seperti itu. Dan akhirnya saya mencoba beberapa usaha dan alhamdulillah berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar gitu kan. Dan tapi kendalanya ketika saya memasuki dunia usaha dan saya harus melebarkan sayap saya gitu kan. Harus mengembangkan cabang-cabang usaha saya, disitulah kendalanya yang sangat luar biasa gitu kan. Apalagi ketika saya dulu berpikir gitu kan, kalau kita ingin berkembang usaha kita, mengembangkan usaha kita, pasti kita harus berpartner, ya kan? Karena nggak mungkin dengan sendiri kayak gitu kan. Dan disitulah gitu kan, saya mentok dengan yang namanya sistem kayak gitu. Dan kebetulan memang saya suka gitu kan. Jadi kalau dari kecil saya suka ikut-ikut lomba-lomba. Semua lomba saya suka gitu kan, dan dari kecil juga papa saya selalu bilang kamu harus menjadi nomor 1, kamu harus selalu prestasi, kamu harus jadi juara. Jadi ketika saya mengikuti apapun, ketika saya menjalankan apapun, minimal saya harus prestasi, minimal saya harus juara lah di situ kayak gitu. Jadi saya selalu ingin menuju puncak seperti itu. Dan akhirnya ketika saya mempunyai usaha pun saya ingin usaha saya dikenal sama semua orang kayak gitu kan. Jadi usaha saya ingin mengglobal, mendunia seperti itu gitu kan. Waktu itu juga saya masuk dunia entertainment, saya masuk dunia model supaya saya bisa menjadi model internasional. Dan di saat saya masuk ke dunia internasional, saya nggak boleh sama orang tua saya karena katanya anak perempuan gitu kan, anak perempuan nggak baik kayak gitu. Jadi ya begitulah gitu, yang namanya perempuan selalu tidak boleh melebihi katanya kayak gitu. Jadi saya stop untuk masuk ke dunia internasional. Nah, ketika usaha gitu kan, padahal waktu itu kesempatan ada banget gitu kan, saya jadi bisa, mungkin karena unik gitu ya, jadi mungkin kan dari Indonesia gitu ya, kulitnya coklat-coklat kayak gitu, sebenarnya waktu itu bisa, cuma nggak boleh sama orang tua untuk go internasional, karena katanya anak perempuan nggak bagus jauh-jauh pergi dari rumah kayak gitu. Akhirnya saya menggeluti dunia usaha dan saya memulai memasuki karir di usaha itu, dan saya mau go internasional seperti itu. Dan di saat saya mau go internasional ternyata waktu itu saya berhasil mengembangkan franchise saya ke Asia Tenggara kayak gitu kan, negara tetangga. Dan baru ke negara tetangga aja pusingnya setengah mati gitu, pusingnya setengah ampun karena apa? Budayanya beda, ketetapan yang dikasih beda, terus juga banyak hal-hal yang beda gitu. Dan disitulah saya mulai agak sedikit pusing gitu kan. Nah, apalagi waktu itu kesempatan untuk saya sampai mengembangkan sayap ke Eropa juga ada, chance-nya tuh ada. Cuma kembali lagi sistemnya itu nggak ada gitu kan. Disitulah akhirnya saya berpikir gitu kan, gimana ya, saya tuh pengen banget gitu kan punya usaha yang dimana saya bisa mengembangkan sayap saya tuh sampai ke mancanegara gitu, cita-cita dari kecil gitu kan. Akhirnya saya bertemu dengan kendaraan Nuskin ini, yang dimana saya melihat Nuskin ini bisa melebarkan sayap gitu kan, dan bisa mempunyai bisnis di 54 negara. Wah, saya seneng banget kayak gitu waktu itu kan, dan saat itu saya langsung memutuskan, ya ampun gitu kan, berarti saya nggak harus susah-susah meninggal. Oh ya, saya lupa. Bagaimanapun saya seorang wanita, saya seorang ibu gitu, dan ibu rumah tangga adalah cita-cita saya dari kecil juga gitu kan. Dan saya waktu itu punya anak, dan sekarang anak saya lumayan banyak ya kan. Anak saya ada 5, kelihatan nggak ya? Dan saya harus ngurusin mereka karena saya juga nggak mau karir saya berkembang tapi anak-anak saya di rumah nggak terus, saya nggak mau kayak gitu. Kebanyakan di luar sana kan seperti itu gitu, dan akhirnya ketika saya ketemu dengan Nuskin, saya bahagia minta ampun dan saya langsung terjun total karena saya bisa mengembangkan cita-cita saya di situ. Terima kasih Jovita. Assalamualaikum. Ya, thank you Pusba. Wow, kita jadi kenal Pusba banget ya. Oke, teman-teman, berikutnya saya mau ngobrol sama Hera, ya, Hera yang dari Jogja. Nah, teman-teman, penasaran nggak sih kenapa orang kayak Hera, orang seperti Hera ya, saya dengar beliau dulu adalah orang yang punya prestasi cukup tinggi dan bekerja, tapi kemudian dia bertemu dengan Nuskin yang katanya MLM ya bisnisnya, benar nggak? Multi level marketing itu kayak aib banget ya, betul nggak teman-teman? Kayaknya kalau kita ketebak MLM langsung gitu ya, betul nggak? Gitu kan, langsung gitu. Tapi kenapa orang seperti Hera ada di sini? Ya, teman-teman, kita mau dengar ceritanya Hera, kenapa dia melihat Nuskin walaupun dia sebenarnya banyak pilihan yang lain. Oke? Silakan Hera.
Oke, terima kasih Jov. Yang jelas benar ya, tadi kata Jovita bilang ya, bahwa kalau misalnya cuman kita ngomongin MLM-nya, aduh, bukan saya banget gitu ya. Karena berkali-kali pun saya ditawarin dengan konsep yang MLM itu sama beberapa teman saya sama sekali tidak mau. Ya, makanya waktu saya jadi karyawan pun saya masih terus cari peluang. Ya, karena basic ya, seperti yang tadi saya katakan, saya sih sebenarnya eh, nggak nyaman gitu loh jadi karyawan karena saya itu hanya untuk istilahnya memenuhi keinginan hasrat orang tua saya sebenarnya kan seperti itu ya karena mereka pinginnya kalau anaknya jadi karyawan kan terus bisa mendapatkan kehidupan yang layak padahal saya kan sebaliknya gitu ya saya berpikir saya pengen usaha gitu kan saya pengen buka usaha nah makanya kenapa waktu saya jadi karyawan tuh saya terus berpikir ya ditawarin apa namanya peluang Nuskin, kenapa saya mau ambil? Sebenarnya awal mulanya itu karena, wah, bisa nih dijelasin konsepnya, macam-macam gitu ya, sama partner bisnis saya gitu ya, mirip-mirip sama franchise gitu ya. Nah, berarti kan itu kan bisa menghasilkan istilahnya pundi-pundi buat saya, karena saya pengen tetap buka usaha nanti ujungnya gitu ya di belakangnya saya pengen buka usaha karena dengan buka usaha saya bisa menentukan waktu saya sendiri gitu ya lebih fleksibel terus pokoknya bisa bebas lah terus saya juga bisa mendapatkan uang seberapa yang saya mau pikir saya awalnya kan seperti itu gitu ya makanya kenapa saya mengambil peluang bisnis Nuskin ini. Nah berjalannya waktu karena juga ya saya pengen banget segera keluar dari zona sebagai karyawan ya karena benar-benar jadi karyawan itu istilahnya kalau teman-teman di sini yang berbackground karyawan pasti sebenarnya tahu ya ada tekanan-tekanan lah pressure gitu ya makanya saya pengen segera keluar dari zona itu pengen segera buka usaha makanya di mana ada peluang yang menawarkan hasil yang saya bisa dapat uang gitu ya, dapat pundi-pundi itu secara cepat untuk bisa saya membuka usaha, ya saya ambil gitu kan. Nah terus singkat cerita, saya membuka beberapa bisnis gitu ya, saya membuka beberapa bisnis, ada warung makan, ada barbershop dan coffee shop juga gitu ya. Lokasinya juga saya pilih oke karena saya nggak mau pada saat saya membuka usaha itu saya juga asal-asalan, saya nggak mau. Saya memang benar-benar orang yang melakukan sesuatu itu benar-benar apa ya yang mau hasilnya itu perfect gitu ya. Nah jadi saya mengambil setelah mendapatkan beberapa tahun di Nuskin gitu ya, saya mendapatkan pundi-pundi yang saya mau, lalu saya mencoba terjun gitu ya, terjun membuka usaha itu tadi, teman-teman membuka usaha itu tadi ya. Tapi nah, ini dia ya. Tapi setelah jalan beberapa tahun gitu ya, ternyata waktu saya berpikir tadinya dari zona karyawan, saya nggak senang, saya berpikir bahwa di zona usaha itu akan bisa memberikan istilahnya jalan keluar gitu ya untuk saya, ternyata keliru gitu ya. Tetap Nuskin itu adalah yang terbaik karena apa? Karena pada saat saya membuka usaha saya itu pada istilahnya saya nggak bisa bersaing dengan investor-investor yang terus masuk gitu ya investor-investor yang terus masuk di mana pada zamannya kan saya istilahnya zaman menengah ya bukan yang milenial gitu ya jadi saya mempergunakan ya ala kadarnya aja gitu ya teknologi gitu kan saya nggak bisa mengembangkan yang sampai gimana gitu ya. Nah, pada saat itu investor pun masuk gitu kan. Investor masuk, banyak sekali juga yang membuka gerai yang sama gitu ya, dengan konsep yang sama. Mereka walaupun jadi follower, tapi karena modal usaha mereka lebih gede daripada saya gitu ya, jadinya ya akhirnya kan maksudnya saya kalah sendiri gitu kan. Saya mau terus-terusin juga saya akan mengeluarkan modal yang lebih gede lagi gitu kan dan saya nggak ada kemampuan ke sana gitu ya. Makanya kenapa waktu itu di November 2018 saya benar-benar memutuskan lagi untuk bisa balik ke Nuskin lagi, saya fokusin di Nuskin karena benar-benar ini platform yang tepat sebenarnya, yang selama ini memang sudah menghasilkan pundi-pundi buat saya gitu, Job. Makanya itu kenapa istilahnya pesan-pesan buat teman-teman, maksudnya buat teman-teman
karyawan atau buka usaha, bukan jelek, tapi kita bisa lihatlah platform ini benar-benar saya melihat banget ya, saya melihat banget di Nuskin ini bisa memenuhi impian saya nantinya. Oke, thank you, Jov. Iya. Wow, saya baru tahu tuh, Her. Ternyata maksudnya tadinya waktu saya dengar kamu modal dari Nuskin itu full ya. Jadi waktu kamu buka barbershop, coffee shop, sama warung makan itu full modalnya dari Nuskin ya, Her ya? Yes, ya, karena setelah saya keluar dari zona karyawan kan saya udah nggak ada pekerjaan lain ya, begitu benar-benar resign kan saya memang full timer di Nuskin gitu ya. Memang kan tujuan awalnya supaya pada saat saya bisa menghasilkan, karena saya tahu konsepnya mirip banget sama franchise, berarti kan benar bisa menghasilkan uang. Nah dari situ kan pikiran saya belum ke Nuskinnya sih, belum clear ke Nuskinnya waktu itu, tapi pada saat saya bisa menghasilkan uang dari Nuskin, berarti saya bisa nih, karena passion saya memang di kuliner gitu loh, waktu itu. Gitu. Iya, karena mungkin waktu kita ngobrol-ngobrol, aku nangkep dari Hera bahwa kamu punya orang tua pengusaha, ya kan, pedagang, tapi orang tua kamu pengennya anaknya jangan jadi pedagang ya, Her. Gitu. Pengen kehidupannya lebih baik, suruh kerja katanya. Ini anaknya yang udah kerja, tahu-tahu pengen balik jadi pengusaha, ya kan? Betul nggak? Sebenarnya gitu ya, teman-teman, lucu sekali ya. Tapi wow, luar biasa ya, hasil dari Nuskin bisa bantu kamu untuk buka 3 usaha. Nanti kita ngobrol lagi ke situ lagi ya, Her. Oke, thank you. Thank you. Nah, teman-teman, berikut ini saya juga pengen ngobrol sama teman kita dari Purwokerto, Ita, karena saya dengar dia itu benar-benar waktu ketemu Nuskin itu dalam keadaan yang tadi Ita sempat cerita, punya kos-kosan, punya usaha dagang untuk grosir dan retail untuk material bangunan, ya kan? Terus udah itu juga punya sekolah. Wah, luar biasa banget ya. Banyak orang di luar sana punya cita-cita untuk punya apa yang Ita punya sebelum ketemu Nuskin. Tapi waktu ketemu Nuskin dengan posisi kamu yang sudah seperti itu sebelumnya, kenapa kamu melihat Nuskin, Ita? Boleh bagi ceritanya sama kita? Thank you. Iya, Jov. Thank you. Jadi sebenarnya tuh background saya tuh keluarga yang sederhana ya. Jadi saya dari kecil saya tahu saya harus sekolah, orang tua saya nggak bisa kasih modal, dan saya harus mencari penghasilan saya sendiri gitu. Dulu waktu kecil saya sempat itu punya cita-cita tuh jadi pedagang. Karena saya lihat pedagang tuh enak ya, di toko orang datang kita terima uang gitu kan, kayaknya gampang banget dapat duitnya gitu kan. Nah, tapi setelah saya besar saya tahu bahwa orang tua saya nggak mungkin kasih saya modal, so saya harus cari modal saya sendiri gitu kan. Nah, tentu saja saya berpikirnya adalah kerja menjadi karyawan. Waktu itu pun saya simple, saya pilih, saya nggak punya cita-cita, cita-cita saya adalah satu, gimana caranya cepat dapat uang sendiri gitu ya, saya bisa mandiri. Jadi saya pilihnya fakultasnya pun yang simple, ekonomi, satu, cepat lulus, kedua, lapangan kerjaan itu banyak, apalagi buat cewek gitu kayak saya kan, gitu. Jadi akhirnya saya kuliah di Fakultas Ekonomi, kemudian saya sampai jadi karyawan. Akhirnya saya menikah, baru saya itu bisa punya usaha sendiri, Jov. Gitu. Saya pikir setelah saya punya usaha gitu kan, beres deh kayaknya. Apa yang saya mau itu pasti bisa, ya kan. Satu usaha saya merasa kurang, saya tambah usaha yang lain, nah ada peluang lagi saya juga ambil. Gitu ya. Saya tipe yang rada oportunis ini. Kalau melihat peluang itu saya biasanya akan pasti saya pikirin gitu. Nah, sampai akhirnya pada tahun 2018 atau 2019 itu saya agak terpukul karena toko saya itu mengalami kehilangan omset yang cukup besar gitu kan, sehingga hitung-hitungan saya itu minus gitu. Jadi saya merasa amat sangat miskin di situ. Gila gitu kan, aku ini sebulannya saya butuh uang segini nih buat lifestyle saya gitu kan. Kalau misalnya toko saya aja nggak bisa kasih income gitu kan, malah minus, gimana saya mau hidup, saya pikir gitu kan. Walaupun saya punya suami gitu yang menghidupin, tapi saya
itu bikin saya terpukul sekali. Saya sampai sempat nggak bisa tidur ya, mikirin gimana caranya saya balikin omset saya lagi gitu kan. Nah, seperti itu, Jov. Jadi, apa namanya, semakin ke sini saya lihat ya, bisnis saya itu tidak memberikan saya rasa aman di masa mendatang. Saya tidak tahu apa yang terjadi ya, karena bisnis konvensional saya itu kan semuanya kekuatan sendiri kan, modal sendiri, waktu saya sendiri. Ya kalau saya sehat, kalau saya nggak sehat gimana gitu kan. Nah, oleh karena itu, waktu saya berkenalan dengan New Skin, saya itu tertarik sekali ya. Pertama sebenarnya saya berkenalan dengan New Skin kan via produknya. Nah, saya amat sangat terbantu. Saya disembuhkan oleh produknya New Skin, gitu, yang saya nggak selama 40 tahun gitu kan, ibaratnya itu tidak bisa diberesi gitu ibaratnya. Nah, dari situ juga saya sharing-sharing sama orang-orang dan mereka juga itu bisa dibantu gitu loh oleh produknya. Dan semakin lama saya sharing, kok saya dapat penghasilan ya gitu kan. Model yang saya keluarin awal itu sekitar 16 jutaan, dalam tempo yang cuman beberapa bulan ya, 3 bulan lah sebenarnya ya, saya sudah bisa merasakan yang berlipat-lipat gitu kan. Nah, sebagai orang bisnis langsung mikir dong, gila nih, modal 16 juta, 3 bulan, itu saya bisa dapat berapa kali lipat gitu kan, mau bisnis apa lagi, gitu Jov. Jadi langsung tuh saya mulai join bisnis miskin dan mulai belajar gitu. Oke, wow. Thank you, Ita. Kita nggak pernah menyangka ya bahwa karena banyak banget teman-teman saya karyawan, ya, itu yang cita-citanya mau punya kos-kosan nantinya untuk masa tua mereka ya, untuk kehidupan masa tua mereka. Tapi kalau dengerin cerita kamu, kayaknya ternyata nggak begitu ya ceritanya ya, betul nggak teman-teman ya? Iya, iya. Gitu. Boleh diceritakan sedikit kita, kenapa maksudnya dari beberapa bisnis itu menurut kamu potensi ke depannya kurang baik? Contohnya ya sekarang, Jov, keadaan COVID kayak gini ya, toko saya gitu misalnya kan, itu juga rentan kan kemarin ya, apa ibaratnya omsetnya pasti turun. Apalagi kalau misalnya kemarin ada PSBB di kota saya, sudah pasti di toko saya tutup. Karena toko saya kan nggak jual makanan gitu kan, bahan makanan gitu. Terus kayak kos-kosan. Saya dengar itu banyak sekali orang-orang yang ibaratnya anak sekolah gitu misalnya ya, yang begitu beberapa bulan ini mereka belajar dari rumah, mereka pilih untuk keluar kos dulu loh, gitu. Karena mau ngirit gitu kan, apalagi mungkin orang tuanya itu pemasukannya juga berkurang, ya kan. Gitu. Terus dari sekolah juga so far sih sebenarnya tidak terlalu ya, cuman ya sempat adalah kita harus mengurangin pendapatan ya, dan ada kos yang harus kita bayar juga. Gitu, Jov. Wow, oke. Terima kasih ya Ita buat cerita dari kamu karena pastinya cerita kamu yang sudah mengalami bisnis semuanya ini total 20 tahun ya Ita kalau nggak salah ya. Ya. Kamu menjalani bisnis dagang, kos-kosan sama sekolah itu selama 20 tahun, tapi ternyata tidak bulletproof ya, tidak maksudnya selamanya abadi hasilnya ya, betul nggak? Iya, betul. Tidak seindah yang kita dengerin dari orang lain. Iya, betul. Wow, luar biasa. Thank you Ita atas ceritanya. Iya, Jov, Teman-teman, sama-sama. iya, saya rasa itu cerita yang amat sangat berharga buat kita ketahui karena banyak dari kita punya ide tentang mengerjakan sesuatu tapi kita nggak tahu sebenarnya cerita di dalamnya itu seperti apa. Ya, barusan kita dengar dari Hera tentang bisnis coffee shop, barbershop, warung makan, dan Ita juga punya dagang grosir bahkan, ya kan, untuk bahan-bahan material bangunan dan juga sekolah dan kos-kosan. Ternyata semuanya punya tantangan yang bukan main-main ya, karena modalnya juga besar seperti Ita tadi ceritakan bahwa modalnya besar, jadi resikonya besar ya. Nah, berikut ini saya mau ngobrol sama teman kita yang corporate, ya kan. Sebenarnya saya agak penasaran. Dia itu jabatannya udah tinggi, koneksinya juga
dari keluarganya banyak alternatif harusnya. Tapi kenapa ya waktu dia bertemu dengan Nuskin itu persisnya kejadiannya apa yang dilihat sama beliau sampai beliau orang auditor yang saya juga lihat karakternya mirip-mirip saya tapi saya nggak mau cerita, biar dia aja yang cerita kenapa dia lihat Nuskin. Oke, silakan Agnes. Iya, thank you, Jov. Jadi, seperti yang Jovita bilang ya, sebenarnya saya pilih jadi auditor itu juga berhubungan dengan karakter saya sebenarnya. Jadi, saya memang nggak kepengen, udah pasti saya nggak pengen jualan lah, asalnya kayak gitu ya. Tapi ada satu titik ya, ketika saya dapetin pekerjaan impian saya, tapi di satu titik ketika saya mau naik ke atas, lebih ke atas lagi, di divisi saya tuh ada satu kriteria ya, kita sebutnya key performance indicator. Jadi di mana saya itu harus, istilahnya saya harus berjualan lah, jualan servis. Ya. Yang mana kita tahu sendiri ya, maksudnya kalau di PwC itu ya saya ngalamin tuh lingkungannya benar-benar kompetitif sekali ya. Jadi saya ngerasa apakah yang saya pilih ini udah benar belum sih? Ya saya jadi mikir karena awalnya saya enjoy banget sih, bener enjoy banget. Jadi istilahnya duit itu juga bukan masalah lah, kayak gitu. Tapi lama-lama saya makin ke atas, saya ngerasa waktunya benar-benar nggak ada, habis. Jadi saya ngerasa makin ke atas itu saya ngerasa hidupnya cuman bolak-balik ya dari Kelapa Gading, Kuningan, Kelapa Gading. Saya cuma jadi mikir sih, apakah saya harus spend sampai saya umur 60 tahun seperti ini gitu. Dan lagi karena saya kebetulan juga orang tua saya seorang pegawai ya. Jadi papa saya tuh selalu ingetin saya ya bahwa oke, Nas, jadi kerja itu bagus ya, cari pengalaman, tapi jangan sampai terlalu lama. Karena kalau terlalu lama itu kita udah pasti nyaman banget. Apalagi papa saya ngerti ya, saya kerja di perusahaan yang gede banget ya. Dia selalu ngingetin saya bahwa ingat mesti mulai do something gitu. Karena sebenarnya saya juga ingat banget ya, papa saya tuh selalu cerita kayak gini nih, sebagai seorang benar-benar pure pegawai ya, walaupun bapak saya waktu itu juga jabatannya lumayan tinggi, jadi dia selalu ingetin saya ya, ketika itu papa saya bilang, dia pikir uang tabungannya itu pasti cukup untuk masa tuanya nih, jadi once udah pensiun tuh pasti cukup gitu, nggak mungkin kurang, dia bilang kayak gitu. Cuman ternyata kenyataan berkata lain gitu. Waktu itu benar-benar ada satu keadaan yang kita nggak bisa kontrol lah, inflasi ya, gede-gedean kan waktu itu. Jadi papa saya tuh benar-benar drop, tabungannya benar-benar drop secara value ya. Jadi makanya papa saya selalu ingetin jangan terlalu nyaman karena ujung-ujungnya pun ya, misalnya papa saya kan sampai pensiun pun juga kerja ya. Maksudnya kerjanya sampai pensiun. Dan ketika pensiun pun tuh akhirnya papa saya juga mesti mikir sih, dia mesti ngerjain apa lagi ya. Harus memikirin sesuatu di mana umurnya juga udah nggak muda, udah fisiknya juga udah nggak sekuat yang waktu dulu, dan modalnya ya cuman dari uang pensiun itu. Jadi setelah saya ingetin lagi ya, papa saya selalu cerita itu udah seperti radio rusak berkali-kali. Sampai saya juga akhirnya karena stuck ya, kalau kebayangkan teman-teman dari Kelapa Gading ke Jakarta ya, kalau di Jakarta itu minimal pasti 1 jam minimal ya. Jadi makanya saya berpikir apakah hidup ini yang saya mau ya, selalu berputar dari titik A ke B, B ke A ke B. Dan tapi ujungnya juga setelah saya sampai ke titik yang tinggi pun saya juga harus mulai lagi dari nol seperti papa saya itu. Jadi itu selalu terngiang-ngiang dan akhirnya satu titik saya juga resign ya, karena saya punya anak, saya memutuskan buat resign. Walaupun titik itu sebenarnya saya benar-benar titik yang dimana saya tuh nggak kepengen gitu, karena saya ngerasa saya nggak punya kontrol atas diri saya sendiri secara finansial ya, terutama karena saya dididik papa saya begitu keras ya. Jadi dia selalu nyebutin ya kalau sebagai seorang perempuan itu walaupun suaminya enak makan dan segala macam nggak bisa bergantung ke siapapun, harus punya kontrol atas diri sendiri. Jadi saya ngerasa
ketika orang resign itu happy ya, saya tuh ngerasa benar-benar depresi sebenarnya. Depresi karena saya seolah-olah hidup saya tuh tergantung sama seseorang gitu. Itu yang saya nggak bisa terima di diri saya itu. Jadi makanya saya mikir, saya mesti ngapain ya? Saya mesti ngapain ya? Saya mesti cari peluang seperti apa gitu. Sampai satu titik pun sebenarnya waktu saya di PwC pun saya sempet ya kerja sama kakak saya. Kita tuh coba-coba usaha belut ya. Karena saya mikir ya, coba deh, ini yang modalnya nggak seberapa, tapi siapa tahu bisa. Ternyata teman-teman, ya kita belajar di buku itu kesannya gampang ya. Tapi ternyata di lapangan, aduh, benar-benar nggak segampang itulah. Jadi 1 tahun tuh benar-benar saya laluin ya, istilahnya produknya aja itu belum ada teman-teman. Jadi istilahnya itu kan budidaya belut ya. Waktu saya coba budidaya belut, belutnya aja tuh nggak ada, yang didagangin tuh nggak ada. Jadi benar-benar cuman baru mau develop produknya aja itu luar biasa struggle gitu. Belum ngomongin marketingnya, belum ngomongin jualannya, itu pun kita harus melewati satu stage itu ya. Jadi saya mikir kok kayaknya jadi pengusaha juga nggak gampang ya. Tapi saya titik itu saya udah setahun ya saya udah ngeluarin terus ya modal gitu. Ya udah saya kira stop deh. Mungkin memang saya nggak bakat. Saya pikir kayak gitu. Cuman saya belajar something sih dari situ gitu kan. Ya udah akhirnya saya begitu saya resign saya mikir lagi gitu kan. Saya mesti ngerjain apa. Nah, satu titik juga saya mikir karena saya juga habis lahiran ya, saya pikir apa mau bikin kayak baby food kayak gitu ya. Tapi ternyata saya pikir juga sih, ternyata kayaknya nggak sebanding ya. Maksudnya resikonya juga gede ya. Teman-teman kebayangkan kalau misalnya ada satu aja deh jagung yang kesedak gitu kan, udah untungnya paling marginnya berapa sih ya kan? Tapi resikonya luar biasa. Ya belum lagi tuh nyawanya juga, taruhannya sama nyawa juga. Jadi saya pinggirin lagi option itu, saya udah nggak kepikiran lagi. Sampai akhirnya ya karena satu titik ya, saya diperkenalkan oleh ibu mertua saya ya, Ibu Ratna Sasongko. Ya memang kebetulan saya tuh waktu itu memang benar-benar titik cari peluang ya. Akhirnya ibu saya tuh bilang, ayo Nas coba dilihat gitu ya. Nah dari situ saya ya udahlah kenapa enggak gitu. At least saya ngerti dulu, saya cerna dulu sebenarnya ini apa sih. Nah akhirnya saya di titik yang di meeting itu saya datang. Ya saya datang, saya cuma ngelihat sesuatu yang di mata seorang auditor lah. Ya, saya ngelihat bahwa ternyata kok waktu itu kebetulan yang saya langsung tangkap itu dari sisi company profile. Ya, berhubung saya kan 7 tahun di auditor ya, otaknya ini udah terprogram semua ya. Jadi benar-benar mindsetnya PwC semuanya gitu. Risk based audit kita bilangnya kayak gitu. Jadi saya lihat ini kenapa company profile-nya gede banget ya. Jadi kenapa ini ada company yang modelnya network marketing tapi bisa listed di Bursa Efek New York gitu. Ya, jadi karena selama saya kerja di PwC itu, karena saya kan di IT audit ya, jadi saya tuh 90% tuh yang saya pegang pasti company yang besar-besar semua gitu. Nggak mungkin yang kecil-kecil gitu, yang nggak pakai IT. Jadi, kalau kenapa saya ngeliatnya gede? Itu pertama ya itu, karena terdaftar di Bursa New York ya. Jadi, istilahnya kalau dari kita ini ya, kalau sampai ada company yang terdaftar di sana itu, ya paling simpel lah ya kalau bahasa awamnya tuh istilah kita tuh itu transparan sekali gitu. Jadi kita tuh bisa lihat dapurnya perusahaan itu tuh seperti apa. Jadi teman-teman bisa lihat dia marginnya berapa, dia commissionnya berapa, dia biaya R&D-nya berapa tuh semua benar-benar transparan. Jadi kalau misalnya mau di-compare nih, kalau mau sedikit technical ya, misalnya kayak teman-teman tahu kan kayak retail goods kan kayak misalnya Unilever gitu. Kita bisa lihat nih biaya dia advertising-nya pasti gede banget. Itu paling nggak tuh at minimum juga sekitar 30%-an ya. Nah, ketika kita lihat di Nuskin pun sebenarnya itu bisa nge-reflect hal yang sama juga. Cuman bedanya biayanya itu kita dibuangnya semua ke ya para distributornya itu. Jadi ya itu hal yang bikin saya sebagai seorang auditor tuh lebih bisa kebuka ya. Maksudnya ketika saya ngobrol sama teman-teman saya pun, jadi kita tuh ada di posisi istilahnya understanding di lantai yang sama gitu. Jadi comfort levelnya ada lah. Dan apalagi setelah saya lihat satu lagi ya, ternyata dia secara financial rating ya. Jadi dia kan ada istilahnya kayak 5A1 lah ya. Ternyata itu di atasnya
salah satu perusahaan otomotif yang terbesar di Indonesia ya. Ya, depannya A, belakangnya Tra gitu kan. Belakang pokoknya itu mobil sejuta umat gitu ya. Saya dulu sebenarnya auditornya di situ gitu. Saya audit dari end to end prosesnya, sistemnya gitulah. Ya. Nah, itu bisa lebih gede, teman-teman. Teman-teman kebayang nggak sih itu company gila banget loh. Maksudnya saya mikirnya kok ada ya company segede itu, bahkan tuh lebih gede daripada yang saya audit gitu. Dan kita tuh bisa jadi bagian dari partnership-nya, bukan cuma dari pegawainya atau marketingnya gitu. Jadi saya benar-benar bisa lihat dari sisi itu tuh, iya ya, kenapa enggak gitu. Toh itu juga memperpendek proses ya, istilahnya saya nggak perlu scratch dari awal kan, jadi saya cuma tinggal melakukan 20%-nya aja. Jadi dari awal sampai 80%-nya itu Nuskin tuh udah lakuin gitu buat kita, jadi kita cuma 20%-nya aja bikin distribution channel, jadi why not gitu. Nah itu satu titik yang saya kira saya mulai kebuka dari berbagai pengalaman yang saya udah coba lah ya. Tadinya saya juga mikir ya, emang harus Nuskin gitu. Karena kan saya juga nggak kepengen ya, maksudnya nggak bisa fit lah dengan kriteria Nuskin gitu. Maksudnya nggak temennya dikit gitu kan, nggak suka jualan. Pokoknya semua yang berhubungan dengan manusia itu sebenarnya saya nggak ngerasa saya nggak bisa. Ya, nah seperti itu Jov. Wow, oke. Thank you banget ya, Nas, atas cerita kamu ya. Kita jadi kebuka lebar ya, karena banyak teman-teman yang di luar sana yang nggak ngerti begitu dengar kata bisnis usaha multi-level marketing, langsung pikirnya pasti kecil banget perusahaannya, terus nanti satu saat akan hilang, betul nggak? Ya kan, tapi kalau dengar dari kamu tadi ceritanya, wow, Nuskin itu perusahaan yang bukan main-main ya, Nas, ya, besar sekali ya. Iya benar banget. Dan legalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi, betul nggak, Nas? Kalau sampai bisa diaudit oleh Big Four yang kamu bilang kemarin ya. Iya, oh Ya. ya, saya jadi lupa. Jadi setelah saya dari meeting itu ya, saya sebenarnya pulang itu saya langsung browsing. Kalau dia listed di New York Stock Exchange, sebenarnya auditornya siapa sih? Nah, waktu saya buka ternyata company saya sendiri dong. Padahal company saya sendiri itu biaya auditnya itu paling mahal di antara yang lain-lainnya dan non negotiable. Jadi kalau dia mau willing buat bayar PwC, itu benar-benar company-nya Nggak luar main-main biasa. ya, Nas ya. Iya, karena kita juga bersedia diperiksa dan transparansi atas bawah luar dalam ya. Berarti gede banget ya sama sistemnya ya. iya, dan kita anti suap Jo dulu. Jadi kita benar-benar code of conduct-nya kuat banget. Jadi nggak mungkin kita sampai ada under table, jadi bisa opininya jadi beda itu udah pasti nggak mungkin banget gitu. Wow, thank you Agnes atas sharingnya. Tapi benar-benar ya, aku lihat kamu itu orangnya memang kekuatannya tuh di methodikal ya. Kamu tuh benar-benar presisi banget untuk ambil keputusan. Tapi luar biasa banget waktu kamu sharing perspektif kamu sama kita semua. Thank you banget Agnes atas sharingnya. Nanti saya akan kembali lagi ngobrol sama Agnes. Tapi teman-teman berikut ini ada teman saya, beliau punya background yang berbeda lagi ya. Tadi kita udah dengar beliau punya background sempat dari entertainment, terus kemudian pindah ke bisnis yang go internasional, entrepreneur, dia sendiri yang benar-benar mengembangkan bisnisnya dengan beberapa partnernya, tapi kenapa di puncak karirnya itu, maksudnya tengah-tengah dia lagi ngerjain apa yang dia impi-impikan, dia ketemu Nuskin, dan kenapa dia memilih Nuskin ya? Kita mau dengar langsung dari Pusba. Silakan Pus. Iya, Jovita. Terima kasih. Ya, benar banget ya, Jov, gitu kan. Tadi, waktu itu sebelum saya ketemu sama Nuskin, memang karir saya itu memang lagi di puncak banget, gitu kan. Jadi, saya mengembangkan satu. Waktu itu saya berbisnis di bidang edukasi, kayak gitu kan. Waktu itu saya hampir mau 5 tahun lah bisa ekspansi ke Kuala Lumpur, kayak gitu. Jadi, waktu itu memang setelah saya mengembangkan bisnis saya di Indonesia, jadi saya pengen punya cita-cita, saya pengen keluar gitu kan, minimal negara tetangga dulu deh gitu kan, Asia Tenggara, entah di Brunei ataupun di Kuala Lumpur. Dan waktu itu kesempatan memang saya ada di Kuala Lumpur kayak gitu. Waktu itu saya cuma modal keinginan dan semangat yang besar aja gitu. Karena ketika saya bisa berkembang bisnis saya di dalam negeri gitu kan,
saya semangat banget gitu kan. Wah, ini pasti bisa banget nih. Saya pasti bisa bawa produk Indonesia tuh keluar gitu kan. Pasti ini bisa diakuin banget kayak gitu kan. Apalagi waktu itu kebetulan memang relasi yang saya dapat di Kuala Lumpur itu adalah relasi yang lumayan ada power lah di sana karena datuk ya gitu kan. Jadi lebih enak lagi untuk mengembangkan seperti itu. Tapi ketika saya berada di sana dan ketika saya menjalankan di sana dan ketika saya terjun langsung ke sana, ternyata ada satu hal yang beda gitu kan. Taste-nya beda. Wah, saya melihat budayanya beda, terus juga pasarnya beda gitu. Kebetulan waktu itu memang kita banyak di pameran. Kalau di Indonesia itu kan kayak kita ngadain pameran di JHCC kayak gitu kan. Itu kan lumayan enak gitu. Nah, kalau di sana enggak. Untuk kita ngadain kayak acara-acara kayak gitu tuh mahal banget dan orang-orang tertentu aja yang bisa datang. Udah gitu kalau kita pokoknya di Indonesia tuh enak banget, jualan apa aja juga jadi, ya kan. Tapi kalau udah di luar gitu kan itu udah beda banget sistemnya. Dan di mall, waktu itu kan pasarnya kita adalah anak-anak. Dan di mall itu nggak ada gitu kan, anak-anak tuh di mall nggak ada. Jadi saya harus berpikir keras gimana caranya saya harus mengembangkan di sini gitu kan. Kebetulan itu juga ada investor ya gitu. Dan intinya saya harus total lah di sana gitu kan. Dan sebenarnya sih saya sangat optimis karena apa? Saya punya backingan orang penting di negara itu gitu. Jadi saya sangat optimis gitu. Tapi ketika saya berjalan gitu kan, ketika saya berjalan seperti itu, setidaknya waktu itu saya menjalankan bisnis saya itu dengan partner saya kan. Nah, ketika saya berkembang, saya nggak tahu lah gitu kan, maksudnya entah dia nggak suka atau dia sirik atau dia apa, saya nggak tahu sama sekali seperti itu gitu kan. Yang saya tahu kita kembangin bareng-bareng seperti itu. Nah, ketika saya bisa ekspansi, ternyata partner saya itu mungkin bahasanya kayak boykot gitu kan. Dia bilang apa namanya, kita udah nggak bisa kerjasama lagi karena kebetulan waktu itu yang punya sistem untuk pegang kuat di franchise-nya itu adalah dia gitu kan. Karena waktu itu sistem kepercayaan teman, jadi saya nggak ada surat perjanjian atau apapun gitu kan. Dia bilang, kamu jalanin aja kalau kamu pengen tetap di Indonesia jalan, kamu harus kasih, waktu itu kita kan buka PT juga kan di Kuala Lumpur gitu kan, kamu harus masukin saya di PT Kuala Lumpur itu gitu. Sedangkan partner saya di Kuala Lumpur nggak mau ada orang lain, dia mau cuma berdua. Nah, sedangkan di Indonesia saya berdua sama teman saya itu. Dia bilang, kalau kamu nggak bisa masukin saya ke sana, kita putusin aja hubungan kerja kita di Indonesia. Sedangkan di Indonesia saya udah ngembangin lumayan dari yang nol banget gitu kan, dari yang luar biasa gitu kan. Dan akhirnya saya bisa passive income dari situ, makanya saya ekspansi keluar gitu kan. Dia bilang, kita putus hubungan kerja kasarnya kayak gitu. Terus saya bilang, kalau misalkan memang putus, saya kan di Kuala Lumpur baru berjalan. Kasar kata saya belum ada omset dan saya belum ada income. Gue makan dari mana ya? Anak gue makan dari mana gitu kan? Waktu itu kalau saya udah lumayan dapat lah gitu kan passive income-nya dari situ sekitar ya lumayan gitu kan. Dia bilang ya itu bukan urusan gue gitu kan. Ya lu jalanin aja. Dan bener tiba-tiba dia sudah berstrategi dan nama saya itu benar-benar dibuat jadi bukannya hancur ya, maksudnya dibuat jadi kolaps seperti itu. Dan disitulah saya berpikir, saya bisa sih, saya masih optimis untuk saya bisa menjalankan di Kuala Lumpur waktu itu, gitu kan. Tetapi saya harus total di situ, karena apa? Saya udah nggak punya pemasukan lagi, saya udah nggak punya income, gitu kan. Kalau saya menjalankan di sana dengan hasil yang saya bisa kembangkan di Indonesia, ada syaratnya, gitu kan. Saya harus total jadi warga negara sana gitu kan. Apalagi saya berpikir kan anak saya masih sekolah gitu kan, anak saya masih butuh makan gitu kan, saya masih harus bayar ini itu, saya benar-benar nol, nggak ada income kayak gitu kan. Jadi saya mikir apa anak saya bawa ke sini aja, apa anak saya bawa sekolah di sini gitu kan. Tapi jalan satu-satunya saya harus pindah warga negara gitu. Masa se-ekstrim itu gitu kan. Ketika saya pindah itu sih saya bisa dapat fasilitas, bisa dapat segala macam, tapi yang saya berpikir lagi, apakah nggak suatu saat ketika saya nggak punya sistem di bisnis saya ini, saya akan seperti itu lagi gitu. Kalau saya bisa majuin ini, saya bisa mengembangkan ini,
apalagi ini saya berpartner sama orang luar yang saya juga nggak tahu siapa dia, kira-kira dia bakal ngelakuin hal yang kayak gitu lagi nggak ya sama saya? Apalagi saya sampai pindah warga negara seperti ini, saya siapa, saya orang asing, tiba-tiba saya ditendang kayak gitu aja, bagaimana nasib saya di sini? Saya udah kebayang jadi kayak TKW yang hidupnya terlantar gitu kan. Jadi saya mutusin untuk nggak bisa nih, kayaknya mendingan saya bukannya saya optimis untuk tidak dapat hasil, saya masih optimis bisa dapat hasil besar di situ, tapi saya mesti se ekstrim itu, saya harus benar-benar total jadi warga negara sana dan harus tinggal di sana kayak gitu kan. Akhirnya saya mikir kayaknya enggak, hati saya tuh nggak ada di situ gitu kan. Saya masih cinta sama Indonesia, saya masih mau anak saya dibesarkan dengan budaya seperti saya waktu kecil kayak gitu kan. Akhirnya saya berpikir untuk saya cari sesuatu gitu kan. Akhirnya saya mempelajari apa sih gitu bisnis yang benar-benar punya sistem itu kuat gitu kan. Dan saya percaya banget sama yang namanya bisnis franchise seperti itu gitu kan. Karena bisnis tapi saya nggak punya sistem untuk bisa bisnis itu kuat dan aman dan tenang kayak gitu kan. Ketika saya sudah tidak menjalankan itu lagi, saya bisa jalan-jalan kemana-mana gitu kan, karena ketika saya udah nggak pusing-pusing gitu kan, kayak waktu di Indonesia itu kan saya udah tenang, sebenarnya udah berjalan ya kan, saya berhasil mendidik orang, sistem itu jalan kayak gitu kan, tapi saya nggak punya sistem yang kuat untuk mengamankan saya di income tersebut seperti itu gitu kan. Akhirnya saya mikir apa ya, sebenarnya sistem apa sih bisnis yang punya sistem itu bagus, yang punya sistem itu kuat sebenarnya apa gitu. Akhirnya saya coba-coba cari buku, akhirnya saya coba browsing-browsing gitu kan. Terus saya belajar tentang yang namanya satu sistem yaitu bisnis MLM. Nah, waktu itu saya mikir apa saya buat MLM ya bisnis saya kayak gitu kan. Cuma yang saya tahu kan kayaknya kalau MLM kan di mata masyarakat tuh kayak kurang gitu kan. Saya harus punya edukasi yang kuat, pokoknya pasti berat banget yang harus saya jalankan gitu. Terus saya berpikir kenapa saya nggak terjun di platform itu gitu kan. Akhirnya saya coba cari-cari, waktu itu sempat beberapa orang itu banyak banget yang menawarkan saya itu tentang Nuskin ya kan. Tapi saya mikir aduh nggak mungkin banget MLM, saya justru waktu itu suruh jualan-jualan kayak gitu, jualan-jualan produk, terus nawar-nawarin gitu, kayaknya nggak ada saya mikirin begitu gitu kan. Kayaknya aduh nggak deh gitu kan. Tapi ketika saya penasaran dengan MLM itu, akhirnya saya menghubungkan salah satu teman saya gitu kan. Saya penasaran, saya tahu kayaknya dia juga nggak jago-jago bisnis gitu. Akhirnya saya tanya dia gitu kan, coba jelasin sistem yang Nuskin punya kayak gitu. Nah kebetulan memang sistem yang dikasih itu pure gitu kan. Maksudnya kalau menurut saya itu benar-benar pure bisnis gitu kan. Menurut saya itu benar-benar pure bisnis karena di sini konsepnya adalah ketika kamu mau jalanin Nuskin, ketika kamu punya bisnis ini, kamu bebas ngembangin kemana saja gitu kan. Waktu itu saya berpikir cuma gini, oke, sistemnya udah oke, bebas gitu kan, karena yang namanya MLM itu kan suka ada yang kaki-kaki gitu kan, cuma dua lah segala macam gitu. Tapi yang saya lihat di Nuskin waktu itu adalah worth it banget gitu. Kita bebas sharing gitu kan dengan siapa aja, maksudnya kita bebas mengembangkan tuh sampai kemana aja, bahkan di 54 negara. Waktu itu saya tanya kayak gini, seandainya kita punya network di Singapura atau di luar negeri gitu kan, apakah income-nya kita dapat? Dia bilang kita dapat, kayak gitu kan. Terus berarti bukannya di saat kita mencairkannya di negara itu gitu. Nah dari situ juga saya sangat itu banget gitu kan, sangat senang banget gitu kan. Akhirnya saya coba mempelajari lagi tentang teknologinya gitu kan. Jadi waktu yang namanya sistem network marketing biasanya gitu yang saya tahu ini perusahaannya besar gitu. Kebetulan waktu itu saya juga pernah tahu salah satu network marketing juga. Jadi dia produknya bagus banget gitu kan. Oksigen terapi itu bagus banget produknya kayak gitu kan. Itu bagus tapi perusahaan sama si produk itu misah. Nggak jadi satu gitu kan. Produknya punya orang, perusahaannya dia buat sendiri. Apalagi sistem yang ngejalaninnya itu di Asia gitu. Produknya punya Eropa, perusahaannya juga dari Amerika gitu kan. Nah sistem yang ngejalanin si network marketingnya ini dia buat sendiri dari Taiwan gitu kan. Saya nggak ngerti ya waktu itu karena kesenangan sama si produk dan saya suka terus saya iniin gitu kan. Ketika saya udah gede gitu kan, perusahaannya hilang. Di Indonesia udah nggak ada gitu. Jadilah saya diomelin gitu. Akhirnya ya udah waktu itu ada nawarin katanya udah buka aja perusahaannya gitu kan. Perusahaannya buka waktu itu di Lafayette, dalam hati gue punya duit dari mana gitu kan. Nah, tapi yang diberikan sama Nuskin
waktu itu saya cek juga gitu kan, browsing kan, penasaran. Karena kalau saya ingin menjalankan sesuatu, saya harus clear, saya harus jelas. Saya itu nggak mau, apa ya, saya orangnya ketika saya memutuskan, saya nggak mau setengah-setengah. Saya orang yang total. Ketika saya benar sudah memutuskan A, saya benar-benar jar itu sampai habis, gitu kan. Apa namanya, dan Nuskin produknya jadi satu, bahkan labnya jadi satu, dan company-nya semua jadi satu, gitu kan. Nah, disitulah saya mulai berpikir, gila ini keren banget, seperti itu, gitu. Dan akhirnya saya mulai memutuskan untuk, oke, saya mau, gitu kan, maksudnya jalanin ini, kayak gitu. Jadi, karena keamanan dari perusahaan itu sendiri, dan sistemnya juga bagus gitu kan, fair lah kalau menurut saya gitu. Dan akhirnya saya berani untuk, sampai waktu itu saya berpikir kalau misalkan yang namanya MLM, pasti kan kita tergantung sama yang namanya sponsor atau upline kita gitu kan. Karena saya melihat company yang begitu kuat gitu kan, saya mikir kalau seandainya memang yang ngajak saya udah nggak di sini lagi juga, saya masih tetap jalan kayak gitu, seperti itu. Jadi saya lebih confidence untuk saya bisa join di Nuskin. Itu aja sih, Jov. Terima kasih. Wow, thank you ya. Thank you atas perspektif dari kamu, seorang entrepreneur. Kita semua nggak nyangka ya bahwa maksudnya entrepreneurship itu yang tadi kamu maksudkan dengan sistem itu ternyata adalah hukum rimba ya, Pusba ya. Jadi kalau di luar sana karena tidak ada sistem yang pasti yang membakukan aturan main, jadi semua orang bisa backstabbing kayak gitu ya. Maksudnya ya keadaan bisa berbalik seperti itu. Tapi waktu kamu melihat Nuskin itu adalah benar-benar kepastian, waktu kamu menginvestasikan waktu, benar-benar yang kamu bangun itu benar-benar akan menjadi pasti karena dari sistemnya Nuskin sendiri ya. Betul ya Pusba, maksudnya itu ya? Betul banget. Oke. Terima kasih ya Pusba atas sharing-nya. Oke. Nah, teman-teman, berikutnya saya pengen balik lagi ke Purwokerto ya. Karena saya terus terang mewakili teman-teman semua yang ada di sini, saya agak-agak bingung sama teman saya di Purwokerto, karena dia seorang ibu, coba saya hitung ya, seorang ibu, seorang istri, punya usaha dagang, grosir sama retail, punya kos-kosan, punya sekolah. 5, teman-teman. Terus nambah satu lagi Nuskin. Gimana tuh ngatur waktunya, Ita? Boleh sharing nggak? Gimana caranya? Kok bisa ya? Gitu. Ya, Jov. Kalau buat aku ya, hidup itu kan pilihan ya. Jadi, kita mau jadi apa, kita mau seperti apa, itu tergantung dari kita. Dan yang sudah aku jalanin selama ini tuh nggak ada yang nggak bisa. Yang ada adalah mau apa enggak. Jadi kalau misalnya kita mau, kita pasti bisa, Jov. Gitu. Satu hari kan 24 jam ya. Terus 1 minggu ada 7 hari gitu kan. Jadi kan banyak sekali tuh waktu yang bisa kita pakai. Gitu. Wah, luar biasa banget ya. Thank you atas simple banget ya, simple tapi emang mestinya hidup itu pilihan itu simple ya. Waktu kita buat pilihan, kita tinggal konsekuen sama pilihan kita ya, betul nggak Ita? Iya, betul. Thank you atas inspirasinya dari Purwokerto. Dan teman-teman, saya penasaran, tadi kan saya udah bilang, teman saya yang ini karakternya kayak saya apa? Sukanya interaksinya kalau bisa sama diri sendiri aja gitu kan. Kalau bisa dikurangi ngobrol sama orang boleh juga gitu kan. Terus udah itu apa lagi ya? Saya mau dia cerita sendiri tantangan dia di Nuskin sebenarnya karena saya ngerti banget waktu karakter seperti itu masuk ke bisnis yang katanya harus punya banyak teman, katanya harus jago ngobrol sama orang, katanya harus jago macam-macam yang saya tahu Agnes itu nggak banget. So, Nes, buka itu dong, buka berangkas dong ceritanya. Gimana tuh bisanya? Sampai kamu punya penghasilan, kabarnya ada satu momen di mana penghasilan kamu berkali-kali lipat dari penghasilan suami yang notabene posisi cukup tinggi di PwC juga ya. Oke, silakan Nes. Ya, thank you, Jov. Jadi, sebenarnya ya teman-teman, saya jadi mikirnya tuh gini sih. Kenapa saya akhirnya bisa dengan segala karakter yang saya punya itu, kenapa akhirnya saya bisa ya? Jadi sebenarnya waktu saya lihat di Nuskin itu, saya lihat dulu ujungnya itu bisa bawa saya kemana, ya kan? Nah, ketika saya ngeliat ada angka ya, teman-teman mungkin kalau udah diceritain sama sponsornya kan ujungnya itu kan bisa bawa secara angka kan 23.000 US per bulan, which is itu pasif ya kan.
Nah, saya sebenarnya ngeliat angka itu, makanya saya jadi flashback. Kan seperti yang saya bilang di awal ya, saya justru mikirnya emang harus miskin gitu. Kalau di tempat lain gimana gitu. Jadi saya flashback lagi ke pekerjaan yang saya jalanin ya. Waktu saya ngeliat orang-orang di kantor saya ya, yang notabene punya pendapatan segitu juga, kok kayaknya kehidupan yang mereka punya itu, ya saya nggak kepengen gitu. Jadi bener-bener mereka itu, jadi kan saya tanya ke ibu mertua saya ya, ke Bu Ratna. Kebetulan ibu mertua saya itu kan HR director di situ ya. Jadi saya tanya sama mertua saya, Mam, ada nggak sih yang di PwC yang dapat segitu gitu? Jadi dia bilang ada lah gitu. Cuma memang dikit banget gitu. Jadi udah kebayang lah tuh, itu orang-orangnya siapa aja tuh pasti udah kebayang gitu. Nah saya lihat aja tuh nggak jauh-jauh lah. Jadi sebenarnya kalau saya mau 23.000 di tempat saya itu, saya pasti ujungnya juga kayak mereka juga gitu kan. Yang mana itu mereka dari pagi ke pagi, tanggung jawabnya gede banget, makin tinggi posisi makin nggak pulang, makin nggak bisa, istilahnya benar-benar makin nggak punya waktu ya, dan tanggung jawabnya luar biasa banget ya, jadi makin dikerjain itu justru jadi makin nggak free itu. Nah itu saya nggak kepengen sih seperti itu. Jadi akhirnya saya ngelihat beda banget ya sama orang-orang di Nuskin ya, yang dapat penghasilan yang sama, tapi kenapa gaya hidupnya beda banget ya. Ternyata ada ya platform yang bisa kasih seperti itu gitu. Ya udah, makanya saya ngerti dulu nih apa yang saya mau ya. Ketika saya ngerti ujungnya bisa yang kasih yang saya mau, jadinya oke, jadi saya mesti apa nih, ya kan. Nah setelah itu saya baru mulai mengaccept ya, bahwa ternyata saya harus ya menerima ya, kalau saya harus mikir gimana caranya nih, kalau saya nggak punya, kalau saya punya teman punya 3, gimana caranya supaya saya punya nambah teman. Terus kalau misalnya saya malas ngomong, ya berarti saya mesti harus belajar gimana caranya saya bisa ngomong dengan lebih baik, lebih manusia lagi gitu. Jadi titik demi titik itu saya alamin ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang ngerasa kayaknya nggak saya banget deh, iya sih saya juga ngerasa hal yang sama, itu kayaknya nggak saya banget. Cuman lihat dulu ujungnya ya, ujungnya tuh kita mau nggak gitu. Kalau kita mau, ya mau nggak mau kita harus bisa menjalankan proses itu gitu. Jadi sampai satu titik, ya bukan sesuatu yang gampang ya, proses, benar-benar saya diproses banget. Tapi saya juga thank you banget lah sama dengan sponsor saya ya, Bu Ratna yang sabar banget deh. Saya benar-benar ngelihat ya, kayak shadowing ya sama Ibu Ratna itu ya, oh jadi cara berteman tuh kayak gini. Temen kebayang gak sih itu sampai kayak gitu tuh, nggak manusia banget kan. Oh kalau ngobrol tuh enaknya caranya masuknya kayak gini ya. Oke. Jadi saya belajar lagi. Oh ini caranya kayak gini ya. Jadi benar-benar saya belajar gitu. Makanya kalau dibilang, ya gimana caranya harus jadi manusia, saya juga bingung. Karena selama di PwC itu ya, kita semua tuh bekerja berdasarkan audit program. Ya, ada istilahnya ada prosedurnya lah. Harus A, B, kalau B nggak bisa C, D gitu. Jadi semua based on method gitu, bukan berdasarkan manusia gitu. Dan saya senang karena udah baku kan, jadi saya nggak perlu melenceng kemana-mana gitu. Pokoknya itu aja. Jadi makanya ketika tercebur di dunia kayak gini, dimana saya harus belajar banget dari nol, merubah benar-benar 360 derajat, ya udah saya accept, saya jalanin karena saya ujungnya saya mau. Dan satu titik benar-benar ya, karena saya benar-benar accept ya, maksudnya benar-benar mau berubah ya, mau belajar buat berubah, walaupun benar-benar tuh nggak nyaman banget, amat sangat nggak nyaman. Orang saya di PwC aja, karena saya nggak mau jualan, nggak mau banyak punya temen ya, saya harus ngelaluin itu semua. Tapi memang sih ya itu worth it banget ya. Jadi satu titik saya benar-benar ngikutin banget lah, ternyata saya itu bisa lebih dari apa yang saya pikirkan gitu. Ternyata saya bisa loh ya. Sampai satu titik saya, kayak Jovita cerita itu tadi ya, saya bisa sampai satu titik tuh, walaupun itu bukan the best yang saya dapat, maksudnya the best bukan the best yang saya dapat, maksudnya yang saya kasih, tapi ternyata hasilnya itu waktu itu bisa triple income dari gajinya suami saya di PwC. Ya, saya waktu itu juga, ternyata beneran ya, bisa ya
duitnya beneran gede ya, dan ternyata saya tuh bisa gitu. Kalau saya bener-bener push, paksa diri saya stretch, bener-bener stretch ya, itu ternyata tuh saya tuh bisa gitu. Ternyata saya tuh nggak cuman segitu doang gitu. Ternyata tuh saya bisa bisa keluar dari zona yang saya benar-benar selama ini saya nggak nyangka saya tuh nggak bisa. Saya ngerasa nggak bisa, tapi ternyata saya tuh bisa gitu, Jov. Nah itu benar-benar proses. Tapi kalau kita ngerti ujungnya kita mau, ya pasti bisa. Itu pasti Iya. mau belajar, pasti mau berubah. Itu, Jov. Wow, luar biasa banget ya. Saya salut banget dan pengen belajar banget. Bukan pengen belajar sih, saya pengen punya kekuatan pikiran seperti itu. Waktu kamu benar-benar pengen sesuatu, kamu bisa wujudin dengan konsistensi. Itu luar biasa ya, Nas. Ya. Bahwa seseorang yang dari background-nya sama sekali nggak mau berhubungan dengan manusia lain, kamu ada di platform yang dimana kalau kamu mau punya hasil besar, totally semuanya terdiri dari begitu banyak manusia gitu kan. Wah, luar biasa banget ya. Thank you atas sharing-nya dari Agnes. Nanti kita kembali lagi ya. Nah, sekarang saya mau ngobrol lagi sama teman saya Pusba. Pusba, sebagai ibu dari 5 anak ya. 5 anak yang kayaknya lucu-lucu menggemaskan ya. Tantangan kamu waktu ngerjain Nuskin, waktu kamu udah lihat ini sebagai sistem yang besar, yang bisa memberikan kamu masa depan yang baik untuk kamu dan 5 anak kamu, tantangan terbesarnya apa sih, Pus? Thank you. Maaf, Pusba, mic-nya belum dibuka. Ya, Ya, thank oke. you. Oke. Saking antusias pasti ya. Ya, saking antusiasnya banget kan. Kalau dibilang challenge atau tantangan buat saya dalam menjalankan bisnis Nuskin gitu kan, mungkin di luar sana orang mikir gini, enak lah gitu kan, lu kan pengusaha, lu jalanin ini juga pasti enak. Justru sebenarnya apa ya, pola pikir kita gitu kan, challenge-nya pola pikir kita sendiri gitu kan, dan sebenarnya diri kita sendiri gitu. Dan dulu gitu kan, saya memutuskan jalanin bisnis ujungnya buat siapa sih gitu, otomatis buat keluarga, buat anak-anak, settle generasi gitu. Makanya saya selalu total dalam menjalankan apapun gitu kan. Ketika saya di luar dulu gitu kan, saya nggak ketemu anak-anak gitu. Tapi ketika saya sudah balik lagi ke sini gitu kan, justru tantangannya sebenarnya dream stealer gitu kan. Sebenarnya kita melakukan Nuskin ini kan buat orang yang kita sayangi, buat mereka gitu. Tapi justru tantangannya ada di orang-orang terdekat gitu kan, yang mungkin keluarga kayak gitu kan, anak-anak gitu kan. Di saat kita mau jalanin gitu kan, entah yang dia sakit, entah yang dia kayak gimana gitu kan. Itu tantangan terberat saya sih sebenarnya gitu kan. Jadi orang-orang terdekat itu sebenarnya tantangan terberat saya gitu. Dan saya juga orangnya agak sedikit emosional dan melo gitu kan. Jadi kalau misalkan ngelihat mereka yang mau ngapain sih, nggak ada waktu ya buat saya gitu, nggak ada waktu buat ini, nggak ada ini gitu. Saya tuh suka mikir, aduh buat apalah gue ujung-ujungnya apa namanya banyak ya banyak uang kalau misalkan juga nggak bisa berarti buat mereka gitu. Kadang hal-hal itu suka masuk dalam pikiran gitu. Cuma ya kembali lagi gitu kan. Berarti kita harus benar-benar pintar gitu kan, membagi waktu gitu kan, dan kita juga harus pintar berkomunikasi dengan mereka gitu kan, dan kita juga apa namanya kita juga harus tahu kita melakukan ini kan buat mereka. Makanya justru menjadi pemicu buat kita sendiri ketika kita dapat challenge seperti itu, omong-omongan dari orang terdekat, justru kita buktikan gitu kan bahwa ya ini melakukan ini buat kalian gitu kan, buat mereka yang memang memandang kita sebelah mata seperti itu gitu kan. Karena jujur gitu kan, apa namanya, aku orangnya agak keras kepala banget gitu kan. Apalagi yang di Nuskin ini challenge-nya adalah kita harus bisa menjadi leader. Terkadang kita mikir kita adalah leader, tapi kita lupa kita bos, ya kan, gitu kan, juru-juru lah apa segala macem gitu kan. Apalagi ya berterima kasih banget gitu kan, di sini tuh ada upline. Itu aku sangat appreciate banget gitu kan. Apalagi upline yang bekerja sama aku itu sabarnes banget gitu kan, sampai ini orang kayaknya apa sih gitu kan, sampai udah apa namanya mungkin ya gitu kalau di luar sana udah lalu ngapain sih gitu kan, sampai apa namanya ya pokoknya kayak itu ngadepin tuh kayaknya udah nggak enak banget kali gitu kan. Mungkin kalau orang lain aku nggak tahu dia sabar apa enggak gitu, tapi ya terima kasih banget gitu kan udah sabar banget buat aku. Dan memang ya jujur gitu, dulu juga orang tua aku juga sama aku agak-agak aduh ngelus-ngelus dada gitu kan ya, emang agak-agak sedikit
ya gitulah orangnya gitu kan. Tapi dari Nuskin ini ya ketika kita bisa, justru ketika kita menerima challenge itu sebagai teman kita untuk mencapai kesuksesan, dan kita menganggap itu adalah proses untuk mencapai kesuksesan, kita akan menjadi seorang yang bijaksana, kita akan menjadi seorang yang dewasa, kita akan menjadi seorang yang luar biasa kalau menurut aku. Jadi ya bersyukur banget gitu kan, dengan adanya challenge yang kita sadari gitu kan, justru malah kebalikannya gitu, ketika kita positif, itu menjadi teman ceritanya nanti, kayak gitu. Itu sih Jovita. Terima kasih. Oke, thank you Pusba atas sharingnya. Memang ya, kadang-kadang ya, dulu saya dengar cerita kamu waktu kamu pergi ke luar negeri, itu pada meninggalkan anak-anak. Pas anak-anaknya di depan mata, malah cobaannya lebih berat ya Pusba ya. Betul. Untuk Ujiannya lebih berat. Iya, padahal dulu ditinggalin loh buat ngembangin usaha. Sekarang ada di Nuskin, anak-anak di depan mata, jadi bapernya lebih tinggi ya, guilty feeling seorang ibu ya, betul nggak? Padahal kan kita fight buat mereka juga ya. Iya, Wow, betul. luar biasa ya. Terima kasih loh, Tapi Jov, emang diingetin malah. Ya, harus diterusin ya berarti ya. Oke. Iya. Ya, thank you Pusba atas sharingnya. Nah, teman-teman, sekarang saya mau balik lagi ke Jogja. Karena teman saya di Jogja ini, teman-teman, saya saya amazed banget sama dia. Bayangin nggak? Dia punya keberanian untuk meninggalkan posisi sebagai karyawan, ngerjain Nuskin, bisa punya 3 buah bisnis yang modalnya 100% dari bisnis Nuskin, tapi 2018 November dia memutuskan untuk full time lagi di Nuskin. Sebenarnya saya penasaran sih, apa yang dia lihat untuk masa depannya di Nuskin, apa yang dia udah alamin sampai final decision-nya Nuskin untuk masa depannya. Boleh sharing, Hera? Oke, terima kasih, Jov. Final decision ya. Jadi kenapa kok saya memutuskan untuk benar-benar Nuskin ini jadi istilahnya titik terakhir saya gitu ya, Jov ya. Jadi dari perjalanan saya yang dari karyawan ya, terus saya juga buka usaha itu benar-benar awalnya dari modalnya dari Nuskin gitu ya, totally seperti tadi yang Jovita bilang. Totally dari Nuskin semuanya, saya buka usaha, tapi akhirnya istilahnya dengan tadi saya sudah cerita di depan ya, perjalanan banyak sekali persaingan segala macam gitu ya. Yang akhirnya saya dapatkan adalah tadinya awalnya pengennya dapat ini ya, kayak dari karyawan kan waktunya terkungkung gitu ya. Nah, saya bisa dapat waktu yang lebih fleksibel gitu ya. Waktu yang lebih fleksibel sama keluarga gitu ya. Tapi ternyata pada saat saya memutuskan untuk membuka usaha gitu ya, untuk membuka usaha itu ternyata juga hasilnya sama aja gitu ya. Hasilnya sama aja pada saat tantangannya itu pada saat kalau misalnya karyawan segala macam itu nggak masuk kerja gitu ya. Berarti kalau kita punya bisnis gitu ya, mungkin teman-teman di sini juga familiar gitu ya, kalau kita punya bisnis, kita punya karyawan, tapi terutama kayak kuliner ya, kita kan harus kalau misalnya karyawan kita nggak masuk gitu ya, itu kan kita yang harus gantiin gitu ya, Jov ya. Nah, jadi dari perjalanan saya jadi karyawan, terus perjalanan saya buka usaha, dan akhirnya saya balik lagi di tahun 2018, memang itu benar-benar keputusan terbesar saya, karena di sini saya terus terang ya teman-teman ya, saya udah istilahnya mengeksplorasi diri saya ini gitu ya, mengeksplorasi peluang-peluang, karena memang saya oportunis orangnya gitu ya, benar-benar udah lihat di Nuskin aja, udah tahu konsepnya bagus gitu ya, franchise bisa menghasilkan pundi-pundi aja, saya masih larak-lirik ke sini, ke sana gitu ya, istilahnya kan seperti itu. Jadi sudah cukup eksplorasinya gitu ya, bagi diri saya sendiri gitu ya, karena di sini pun usia juga istilahnya udah nggak muda lagi ya, 17 sekian gitu, ya, udah nggak muda lagi, jadi saya rasa udah cukup perjalanan saya yang harus cari sana sini yang nggak ada ujungnya, karena saya akan segera berkeluarga, harus juga punya tempat tinggal sendiri, harus juga yang otomatis itu juga membutuhkan biaya gitu ya, Jov ya. Terus juga saya pingin banget ya, hal yang terbesar bagi saya gitu ya, bagaimana caranya saya
bisa membahagiakan orang tua saya. Itu benar-benar yang saya ujungnya pengen ke situ gitu ya. Jadi membahagiakan itu bukan hanya tentang materi, tapi semuanya. Istilahnya selama ini pun ya tadi kalau tadi kalau teman-teman cerita tentang tantangan gitu ya, awalnya tantangan terbesar justru ada di orang tua saya gitu ya dalam menjalankan bisnis Nuskin ini gitu. Mereka mau saya mendapatkan yang terbaik gitu ya. Mereka mau saya mendapatkan yang terbaik. Tapi kenapa saya justru tanda kutip memilih bisnis MLM seperti ini gitu ya, yang istilahnya notabene enggak banget gitu ya. Nah, karena kan memang kita beda ya, beda visi ya. Mungkin mereka sudah merasakan jadi pedagang itu seperti apa susahnya, makanya mereka menginginkan saya lebih. Makanya kenapa saya dibiayai sekolah sampai tinggi supaya kehidupan saya lebih baik gitu ya. Nah, kenapa saya lihat ujungnya di Nuskin ini, saya benar-benar udah capek gitu ya, Jovi ya, udah capek. Karena dari sekian, mungkin teman-teman juga sering lihat ST Booklet ya. Kalau bagi teman-teman yang baru ya, nanti minta ditunjukin sama teman-temannya ya, yang ngajak gitu ya, grafik yang ada di sana semua itu saya sudah pernah lalui gitu. Jadi dari karyawan gitu ya, terus pengusaha, terus tadi yang self-employed segala macam, karena barbershop kan berhubungan sama jasa ya. Itu sudah pernah saya lalui semua, dan memang ujungnya grafik itu yang paling oke, yang paling bagus, itu memang yang saya mau, yang maksudnya yang sesuai gitu ya dengan apa yang saya maui, itu ujungnya memang grafiknya Nuskin. Itu sih, Jov. Wow, thank you ya Hera atas sharing kamu dari hati yang paling dalam. Karena banyak teman-teman pasti di sini penasaran kenapa seseorang seperti kamu yang sudah melalui banyak, tapi pilihan akhirnya jatuh ke Nuskin sebagai masa depan yang lebih baik pastinya ya, karena setiap dari kita pasti pengen memiliki impian yang lebih besar, dan bahkan Hera tadi bilang untuk orang tua. Luar biasa ya Hera, kita semua doain pasti terjadi ya. Terima kasih Hera atas sharingnya. So, teman-teman, saya sekarang kembali lagi ke Purwokerto ya, ke Purwokerto teman-teman. Seperti tadi yang saya sudah tanyakan kepada teman kita Ita, dia adalah seorang istri dari pengusaha yang juga punya usaha banyak, karena beliau ini benar-benar tipe orang yang nggak bisa punya penghasilan sendiri karena nasib itu ditentukan oleh dirinya sendiri. Dan saya kagum banget sama beliau bisa men-settle dirinya sendiri itu, tapi sebenarnya saya penasaran dari background yang seperti itu, masa depan seperti apa sih yang kamu lihat di Nuskin Ita buat diri kamu sendiri dan keluarga pastinya. Terima kasih. Silakan. Iya, Jov. Seperti yang tadi saya bilang kan, saya tuh merasa usaha-usaha sekarang tuh saya ada ketakutan di masa mendatang itu keadaannya nggak seperti sekarang gitu kan. Saya nggak tahu. Kita berharap sih pasti kita berusaha yang terbaik ya. Cuman kalau dilihat dari beberapa tahun ini pun ada pasang surutnya. Nah, gimana saya bisa kasih warisan untuk anak saya, atau bisa untuk menghidupi mereka sampai besok kelak mereka besar gitu kan. Kalau sekarang aja sudah banyak masalah gitu kan. Jadi kalau kita sebagai seorang pengusaha, kalau kita merasa kurang dengan keadaan sekarang, kan kita pasti pikirnya kan pasti nambah lagi kan. Padahal untuk membesar usaha itu kita butuh pasti pertama modal ya. Untuk usaha kita butuh modal. Di situ dana gitu kan. Di samping itu kita juga butuh talenta lagi, kita butuh waktu lagi
untuk memulai usaha yang baru, gitu. Yang mana saya tahu itu sekarang tantangannya sangat besar, karena keadaan itu sekarang nggak menentu, gitu loh. Dan saya lihat di New Skin ini, setahun ya saya di bisnis New Skin, itu saya melihat rekan-rekan saya di New Skin ini dalam waktu yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, itu tuh banyak yang bisa lebih sukses dari saya dengan waktu yang sama dengan platform saya yang sekarang. Padahal mereka itu berasal dari berbagai macam background ya. Yang notabene itu banyak sekali yang bukan dari pengusaha dan bukan pemilik modal gitu loh. Nah, dengan modal yang mungkin sama-sama kita sudah keluarin, mereka itu bisa mencapai kesuksesan yang lebih dari saya. Nah, itu yang saya lihat di sini dan saya itu melihat ini peluang yang istimewa ya, karena siapapun itu bisa sukses di sini, gitu. Dan modal itu bukan masalah, jadi siapapun yang mau, asal mau aja, pasti bisa sukses di sini. Gitu, Jo. Terus di bisnis ini juga saya semakin ngerjain itu, saya semakin diberkatin ya. Karena saya tuh selain berbisnis itu, saya juga ternyata secara nggak langsung itu bisa bantu banyak orang. Gitu, Jo. Jadi saya mau, terus belajar di bisnis ini ya, karena saya baru setahun kan. Saya yakin dengan platform New Skin ini, 20 tahun mendatang, saya pasti akan lebih sukses. Gitu. Wow, luar biasa ya. Ini kata-kata yang datang dari seorang Ita yang punya usaha dan punya kendala di masa ini, tapi punya harapan yang begitu, visi yang begitu luar biasa besar untuk Nuskinnya, karena pastinya kita akan kerjasama sama banyak orang juga yang mau mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka ya. Iya, Kita ya, betul nggak? Ya. Sama-sama fighter dalam kehidupan sama-sama sama kita ya. Iya, Okay. jadi semakin You, dikerjain Ita. itu semakin besar hasilnya, tapi tanggung jawab kita itu nggak sebesar awalnya gitu ya, bahkan mungkin lebih ringan rasanya. Ya, Gitu, Jo. karena semuanya adalah pejuang untuk kehidupan kita masing-masing ya, Iya, betul nggak? betul. Ya, thank you Ita atas sharingnya. Dan dari Purwokerto saya mau ke Cibubur, teman-teman ya. Saya mau ke Cibubur, teman-teman yang namanya entrepreneur, seorang ibu ya pastinya punya banyak agenda untuk masa depan ya. Tapi saya penasaran sebenarnya yang dia lihat di sini untuk masa depan dia dan beliau dan keluarganya udah pasti ya teman-teman ya, masa depan beliau dan keluarganya dan terutama generasi berikutnya ya, 5 orang anak yang lucu-lucu itu ya, pastinya Pusba untuk memilih Nuskin kembali sebagai platform untuk dia meraih masa depan untuk dia dan keluarga. Saya penasaran apa yang dia lihat sih sebenarnya, apa yang kamu rasakan selama perjalanan kamu di Nuskin sehingga membuat kamu memutuskan ini adalah Nuskin untuk yang terbaik yang saya bisa berikan kepada keluarga. Silakan Pusba. Iya, dalam ya pertanyaannya ya. Ya, saya memang saya memang pecinta keluarga sih sebenarnya gitu kan. Apalagi kebetulan memang saya dianugerahi dan dikaruniakan anak yang luar biasa gitu kan. Saya berpikir sebenarnya nggak semua orang diberi kepercayaan seperti ini gitu kan. Ketika Tuhan mempercayakan gitu kan kepada saya, berarti saya harus membuat yang terbaik buat mereka kayak gitu. Kenapa ini benar-benar saya putuskan gitu kan, dan ya itu tadi gitu kan. Memang keputusan untuk menjadi sukses itu sangat terpatri dalam di diri saya kayak gitu. Sukses itu bukan berarti cuma hanya kekayaan gitu kan, tapi bagaimana saya bisa mempersiapkan generasi-generasi saya ke depan lebih baik lagi seperti itu. Jujur aja gitu kan, masa kecil saya sebenarnya susah. Fase susah ketika papa saya nggak ada seperti itu. Sebelumnya sih saya memang masa kecil yang amat bahagia karena kebetulan memang orang tua saya dulu tangan kanannya Pak Ciputra
Jadi kebahagiaan kasar kata mau apa juga sebenarnya ada gitu kan. Dan dulu ya pokoknya enak lah seperti itu. Dan tiba-tiba keadaan berubah gitu kan. Papa saya sakit gitu kan, dan saya harus menerima kehidupan yang dimana dari kehidupan yang sangat luar biasa, kehidupan yang bahagia gitu kan, tiba-tiba seperti nggak ada jeda gitu, tiba-tiba seperti membalikan telapak tangan gitu aja gitu, dari atas langsung ke bawah gitu. Apalagi waktu itu saya masih umur 13 tahun ya, baru mau masuk SMP, kelas 1 SMP, dan saya harus menghadapi perubahan hidup yang sangat dahsyat dan luar biasa gitu kan. Kebetulan juga mungkin mama saya itu ibu rumah tangga yang biasa, yang hanya mengurus keluarga gitu kan, nggak bisa kerja gitu, nggak bisa menghasilkan uang karena mungkin nggak boleh sama papa. Maaf, Pusba, mungkin signalnya agak ngedrop atau gimana, Oh, tapi suaranya, udah oke, silakan. udah, oke. Ya, jadi fase itu yang membuat menjadi selalu terpikir buat saya bahwa saya harus menjadi seorang wanita tapi saya harus menjadi seorang wanita yang sukses gitu kan. Saya belajar ketika mama saya ditinggal papa saya gitu. Mama saya nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadinya ketika papa saya nggak ada, karena satu-satunya yang menjadi penopang hidup adalah ayah saya. Jadi kita seperti waktu itu tuh kayak kehilangan arah gitu kan, dari kata-kata gitu, dari kehidupan yang enak berubah total gitu kan, dari kita tinggal di rumah yang besar gitu kan 1000 meter, tiba-tiba langsung kayak membolak-balikan telapak tangan, saya harus tinggal di rumah tuh yang kecil banget gitu kan, yang ngegang gitu, dan di sampingnya tuh bener-bener gak enak banget gitu kan. Dari situ saya bener-bener saya harus sukses, saya harus berhasil gitu, sampai makan aja saya susah. Yang tadinya kita tuh bisa kasih makan orang banyak gitu kan. Ya kan kita nggak tahu gitu kan, keadaan itu yang kasih bukan kita. Saya nggak mau itu terjadi sama anak saya nggak mau. Saya nggak mau anak saya tuh susah kayak saya nggak mau. Kenapa saya selalu berpikir apa-apa saya berpikir besar, apa-apa saya harus menjadi berhasil dan berpikir tuh go internasional kayak gitu, karena saya harus menjadi orang yang sukses banget gitu kan, apalagi anak saya banyak, saya harus benar-benar bisa settle mereka gitu kan, minimal di saat mereka nanti besar gitu kan, mereka tuh udah nggak ngerasain susah makan gitu tuh, jangan ngerasain kayak gitu kan. Biarlah mereka berprestasi dalam bidangnya, biarlah mereka hanya berpikir gimana caranya kalau saya belajar gitu, karena waktu itu mau nggak mau saya udah harus berpikir SMP 13 tahun saya harus berpikir gimana caranya saya bisa dapat uang dan membantu orang tua saya, karena ya waktu itu yang saya berpikir yang membiayai hidup keluarga adalah saya gitu. Makanya di saat saya masuk SMA, saya ikut model tuh saya sudah mulai bekerja gitu. Yang orang lain mungkin cuma pikir belajar gimana caranya dapat peringkat, tapi saya udah mikir double. Saya udah mikir saya harus besok mama saya masak apa. Sampai saya waktu itu masuk sekolah jam 7, saya kerja bisa sampai jam 2:30 malam, sampai orang ngomongin gitu kan. Saya harus ikut, tapi saya harus prestasi dalam sekolah, saya harus dapat nilai bagus, tidak mengecewakan orang saya, tapi saya harus cari uang buat mama saya. Itu rasanya itu gak enak banget gitu kan, karena saya nggak mau mama saya itu susah, saya nggak mau gitu kan. Dan itu saya nggak mau terjadi sama anak saya. Biarkanlah mereka berprestasi, biarkanlah mereka memikirkan kehidupan yang memang harus mereka kejar pada saat seumuran mereka kayak gitu. Jadi mereka nggak boleh susah gitu. Dan ketika saya melihat Nuskin bisa memberikan itu buat saya, dan saya juga dibimbing gitu kan. Ketika saya menjalankan Nuskin, saya dibimbing dengan menjadi orang yang peduli sama orang lain kayak gitu kan. Ya, jadi saya benar-benar harus jadi orang yang berhasil, saya harus sukses, dan saya harus menjadi orang yang ya berkelimpahan seperti itu, karena saya juga kepingin saya bisa bantu banyak orang kayak gitu. Karena nggak enak jadi orang susah tuh, nggak enak
Yang namanya dihina nggak enak, yang namanya gimana ya, dipandang sebelah mata tuh nggak enak banget kayak gitu. Saya nggak mau kehidupan itu terjadi sama anak-anak saya, itu sih intinya. Makasih, Jov. Iya, terima kasih Melo deh jadi. Puspa. Nggak apa-apa, karena waktu kita mulai cerita dari dalam hati. Terima kasih Puspa atas sharing kamu yang dari dalam hati, karena saya yakin kenapa kamu cerita ini pasti karena kita pengen bagi-bagi cerita kepada teman-teman supaya kita bisa belajar dari satu sama lain, betul nggak? Ya kan? Dan tidak ada orang yang memikirkan bahwa dengan cita-cita sebesar itu yang tadi kamu sebutkan, itu bisa dicapai lewat platform yang namanya Nuskin. Ya kan? Tapi untuk kamu, seseorang yang seperti itu dan melihat peluang ini sebesar itu untuk kamu mencapai itu semua, saya rasa kita nggak perlu ngomong apa-apa lagi tentang Nuskin. Oke? Terima kasih Puspa atas sharing-nya. Nah, terakhir, thank you. Terakhir, teman-teman, yang saya ingin ajak ngobrol hari ini, terakhir adalah teman saya yang dari sesama Jakarta, sama-sama saya penasaran, seseorang yang metodikal seperti dia, orang yang sudah melalui berbagai macam ketidaknyamanan untuk keluar dari apa yang jadi dirinya dia awalnya, sehingga orang yang punya hasil di Nuskin, dan saya tahu dia itu orang yang berjuang, karena dia tadi sangat cerita ya teman-teman, bahwa dari kecil dia itu diprogram untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan itu harus dengan usaha sendiri. Sebenarnya saya penasaran, apa yang dia lihat di Nuskin? Perubahan apa yang Agnes sudah alami, sehingga kamu melihat Nuskin sebagai solusi jangka panjang untuk masa depan kamu dan keluarga. Boleh sharing, Nas? Ya, thank you, Jo. Kalau dilihat dari perubahan yang saya alami ya, jujur sih, orang kalau dari luar kan ngeliatnya tuh kalau kerja di PwC itu pasti kesannya wah ya. Tapi sebenarnya di balik itu ya, saya tuh sebenarnya ngerasa nggak confidence. Dalam artian, saya cuma ngerasa confidence-nya ya selama saya kerja di PwC gitu. Tapi setelah saya keluar sebenarnya saya nothing gitu, karena ya istilahnya kan saya di situ cuma semut pekerja gitu kan. Ketika saya benar-benar ditaruh di dunia luar, ya di luar dari PwC, saya nggak tahu sebenarnya tuh saya bisa nggak sih, saya bisa survive nggak kayak gitu. Dan saya pasti bingung mesti cari apa kayak gitu ya. Jadi, nah setelah perjalanan saya di Nuskin ya, yang saya dapat ya, walaupun itu suatu proses yang nggak gampang dan panjang ya, cuman saya ngerasa satu hal yang saya dapat dan itu nggak bisa dibeli dengan apapun ya. Saya ngerasa saya ini istilahnya gini lah, saya confidence-nya keluar banget ya. Istilahnya kalau saya ditaruh di dunia entah berantah manapun gitu ya, saya nggak takut gitu. Saya survival atau fighting spiritnya tuh gede banget, dan saya yakin tuh saya pasti bisa di mana aja meskipun saya back to zero. Nah, itu saya se-confidence itu gitu. Karena saya yakin ya, kalau teman-teman saya di dalam sana itu ya, di dalam istilahnya di dalam PwC pun, kalau misalnya mereka ditaruh di dunia luaran ya, saya nggak yakin sih. Bukannya itu jelek sih, enggak ya. Cuman saya nggak ngerasa mereka juga bisa survive di dunia luaran gitu. Karena di luar itu beda banget lah, istilahnya kayak gitu ya. Jadi satu perubahan itu yang saya dapat itu benar-benar luar biasa banget. Jadi istilahnya pun kalaupun saya masuk lagi ke PwC, saya pun tuh akan jadi orang yang sangat beda banget gitu ya. Bukan orang yang seperti dulu lagi gitu. Sekarang ngeliatnya lebih out of the box, bukan cuma sebagai pekerja aja ya kayak gitu. Nah, itu satu hal yang saya benar-benar dapat gitu. Jadi ketika saya sering banget kan saya diajak ya, ayo Nas balik lagi ke dalam gitu ya. Maksudnya balik lagi ke kantor, saya udah bilang ya, enggak lah gitu. Saya enggak. Karena di luaran itu sebenarnya indah ya kayak gitu. Tinggal kita tuh mau benar-benar mau berani, mau stretch diri kita apa enggak. Ketika itu udah dapet itu ya, itu tuh kita udah istilahnya kayak di hutan tuh kita udah raja rimbanya. Nah itu teman-teman kebayang nggak sih feelingnya tuh kayak gitu ya. Jadi saya juga sering
kayak misalnya saya ngeliat ke atas ya, ke bos saya lah di PwC pun, ketika walaupun dia udah kerja puluhan tahun dan posisinya nyaman banget, dia pun masih mikir ya, aduh nanti kalau saya resign, saya udah pensiun, saya mau ngapain ya, saya mau ngerjain apa lagi ya, kayaknya nggak ada peace of mind-nya itu masih worry ya di luar itu mau ngapain kayak gitu. Entah cuman karena hobi, maksudnya kerja satu pilihan, atau itu benar-benar sesuatu yang dikhawatirkan gitu kan. Karena biasanya kan kalau kita semakin gajinya semakin gede itu kan gaya hidupnya akan semakin lebih tinggi kan. Nah ketika mereka keluar, apakah memang mereka juga bisa maintain dengan gaya hidup yang sama? Itu benar-benar kayaknya pertanyaan besar banget ya. Karena ada satu titik ya, saya tuh ngelihat partner lah ya di sana yang benar-benar kayaknya nggak sampai kepikiran sama sekali ya, karena benar-benar kan kalau partner di sana tuh kan memang istilahnya ya secara materi itu pasti oke banget lah kayak gitu ya. Dan waktu itu ada ini kejadian belakang-belakangan ini ya, jadi ada satu bekas partner di situ ya, jadi dia tuh istilahnya bikin kayak surat pembaca ya di koran, karena kebetulan apa yang dia investasiin di lembaga keuangan itu tuh sedang di freeze gitu kan oleh OJK lah gitu. Jadi ternyata dengan partner yang sekali bersegede itu tuh ternyata banyak hal yang masih kita tuh nggak bisa kontrol gitu. Yang kita pikir dengan gaji yang segitu besar, fasilitas yang udah segitu banyak, udah pastilah dia pasti nyaman ya setelah keluar dari situ. Ternyata ya anything can happen lah. Banyak sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Salah satunya saya benar-benar melek banget tuh yang salah satu kejadian partnernya itu. Benar-benar dia ngerasa kayak nothing gitu, karena itu benar-benar investasinya dia selama dia kerja. Dan ternyata itu nggak bisa keluar, karena lagi di freeze. Teman-teman kebayang nggak sih itu worry-nya seperti apa? Yang tadinya ya, kalau misalnya dia beli ya, barang yang nuskin itu gampang banget lah, saya kayak gitu. Sampai dia tuh mikir banget mau beli gitu ya. Teman kebayang nggak sih itu, aduh, levelnya tuh udah sampai di mana ya. Jadi banyak hal yang benar-benar kita tuh nggak bisa kontrol di luar, meskipun kita ngerasa kayaknya nggak mungkin lah, pasti cukup lah, inilah kayak gitu ya. Itu sih yang benar-benar kayak ngebuka mata ya, ternyata nggak jaminan gitu. Sedangkan kalau kita di miskin itu ya, meskipun kita kan statusnya bukan pegawai ya, jadi kita tuh punya kontrol atas diri kita semua sendiri. Kita punya kontrol atas masa depan kita sendiri ya. Jadi apapun yang kita kerjain itu nggak akan hilang, pasti ada asal kita kerjanya benar ya. Jadi itu yang bikin saya lebih firm ya. Jadi ketika saya udah kerja keras, hasilnya pun tetap ada, nggak hilang, nggak back to zero, dan itu nggak bisa istilahnya nggak bisa diambil dengan sembarang lah kayak gitu. Jadi semua tuh kita bisa kontrol dengan kita gitu. Jadi faktor X itu yang bikin saya mikir ya, ternyata yang saya pikir itu nggak mungkin, ternyata semua bisa jadi mungkin. Nah, itu benar-benar kena banget ya, Jov. Seperti itu, Jov. Wow. Thank you ya, Agnes, atas sharingnya. Saya tahu perjalanan Agnes dari seseorang yang maksudnya dari awalnya di program seperti itu dan kemudian bekerja sama orang, kehilangan kemampuan itu, dan juga harus berproses masuk ke hutan rimba lagi dari dunia korporat yang udah pasti tiap bulannya, balik lagi ke hutan rimba, tapi sampai kamu sekarang punya offer untuk kembali ke platform lama kamu pun, kamu bilang this is a better offer karena apa? Ibaratnya dari macan jadi pudel, balik lagi jadi macan, kenapa mau balik lagi jadi pudel, betul nggak? Ya kan? Nah itu, jadi terima kasih Agnes atas sharingnya, karena yang paling penting sebenarnya sampai usia berapapun kita nggak boleh kehilangan keberanian kita dan semangat kita dan kemampuan kita untuk berjuang dalam hidup ya, benar nggak? Oke, thank you banget atas sharingnya teman-teman semua. Nah teman-teman sekalian, semua orang, semua dari kita, saya percaya masih banyak lagi cerita yang berbeda-beda dan saya nggak sabar lagi pengen dengar lagi cerita dari Anda semua. Tapi teman-teman, walaupun semua cerita kita berbeda-beda, tapi yang pasti kita semua pengen happy ending, pengen punya akhir cerita yang bahagia, ya kan? Karena teman-teman,
bukan cuma saya, tapi begitu banyak teman-teman di sini dan teman-teman di luar sana yang benar-benar fighting, kerja keras untuk berubah kehidupannya, tapi ternyata memang beda platform itu hasilnya beda, teman-teman. Ya kan? So, di tengah keadaan seperti ini, di mana semua orang lagi nyari solusi yang terbaik, masuk akal, dan benar-benar bisa dipastikan hasilnya, waktu mereka kerja keras, hasilnya pasti ada, teman-teman. Menurut saya ini suatu kabar baik yang harus kita benar-benar beritakan sama banyak orang. Dan teman-teman, bersyukur sekali bahwa kita bisa memiliki kesempatan seperti ini lagi hari Senin depan, ya teman-teman ya. Hari Senin depan kita ada meeting seperti hari ini, ya jam 7, dan juga kita ada meeting-meeting lainnya seperti GET dan GRT, teman-teman ya. Seperti yang Anda lihat di screen ini, ya. Kita di platform Nuskin dengan sistem ST, kita punya kesempatan untuk leverage begitu banyak kekuatan dan cerita dari teman-teman semuanya, ya, yang bisa kita pelajari satu sama lain. Tapi yang paling penting teman-teman adalah kembali lagi, apapun yang kita lihat, ya teman-teman ya, teman-teman apapun yang kita lihat hari ini dan apapun yang kita dengarkan hari ini akan menjadi happy ending buat kita, akan menjadi akhir yang bahagia buat kita semua kalau kita mengambil keputusan dan mengambil tanggung jawab atas masa depan yang kita mau, bukan kita serahin ke orang lain, dan di sini adalah tempat kita bisa berjuang sesama pejuang dalam hidup. So, teman-teman, saya yakin kita semua punya begitu banyak orang di sekitar kita yang mau kita ajak untuk fight bareng-bareng di sini, teman-teman, ya, dan begitu banyak kesempatan yang kita bisa gunakan untuk ajak begitu banyak orang di luar sana, ya, untuk kembali ke sini, ajak lagi teman-teman ya, satu kali lagi, untuk benar-benar kita bisa bersama-sama, ya teman-teman ya, merubah kehidupan kita. Oke, teman-teman? Untuk itu, ya, sekaranglah saatnya untuk kita meraih kemerdekaan finansial kita, untuk masa depan yang cerah bagi orang-orang yang kita cintai, teman-teman. Nah, untuk itu saya ingin mengajak kita semua hari ini, ya, teman-teman. Saya ingin mengajak lagi teman-teman saya yang tadi, ya, Ita, Agnes, Hera, dan Pusba untuk say goodbye sama teman-teman. Nama saya Jovita, ya. Saya undur diri. Satukan hati, bersama kita sukses, teman-teman. Hera, Ita, Agnes, dan Pusba, kita kasih salam merdeka buat teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke, oke? 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka! Merdeka!